Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kepada yang terhormat Ibu Indria Astuti, SSTM Keb, selaku Ketua Prodi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan, Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Kepada yang kami hormati Ibu Fitri Nurhayati, SSTM Keb, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa S1 Kebidanan, Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Kepada yang kami hormati Ibu Syara Al-Fajar Sitah, S.Keb BD, selaku Pembimbing Buletin Milia, Himpunan Mahasiswa S1 Kebidanan Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Kepada yang kami hormati Kak Nurul Sabilah Prihartini Amin, selaku pemateri acara sharing online, serta para peserta acara sharing online yang saya cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara sharing online. Proses pembuatan buletin tahun menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kiamah nanti. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu saya akan bacakan susunan acara sharing online hari ini. Pukul 9.00 sampai 9.02, pembukaan oleh MC, 9.03 sampai 9.05, sambutan dari pimpinan redaksi Buletin Milea, 9.05 sampai 9.10, sambutan Ketua Prodi, 9.11 sampai 9.15, perkenalan sekilas tentang Buletin Milea, 9.15 membacakan CV, 9.18 sampai sekilas tentang Buletin Milea. Kepada Teh Siti, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Selja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Indria Astuti, SSTM Keb, selaku Ketua Prodi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Kepada yang terhormat Ibu sekilas pandang Buletin Milea. Baik, Buletin Milea merupakan proker Siti, maaf, suaranya terputus-putus. Baik, dilanjutkan. Buletin juga menyediakan ruang bagi aktivitas akademik
Baik, terima kasih kepada Siti Masrifah yang telah menyampaikan sambutan dan perkenalan sekilas mengenai Buletin Milea. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Indria Astuti SSTM Keb selaku Ketua Prodi Stikes Prodi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Pada Ibu Indri, dipersilahkan. Ya, terima kasih Selza atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Salam ceria selalu ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama ya dalam kegiatan bincang-bincang atau silaturahmi mengenai peningkatan majalah Milea. Yang terhormat Ibu Nurul Amin selaku narasumber pada sesi kali ini ya Bu Nurul ya, selamat datang Kak Nurul ya Kak. Masih muda. Iya, masih mahasiswa juga. Masih mahasiswa juga ya. Maaf Kak Nurul ya, selamat datang Kak Nurul, udah bisa bersedia dalam memberikan materi atau sharing pengalaman kepada mahasiswi kami dan juga kepada tim Buletin Majalah Milea. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Ibu Rani dan Pembina Majalah Milea Ibu Sarah dan juga Ibu Fitri, mungkin lagi ada kegiatan Bu Fitri kali ini ya. Dan juga mahasiswi kami yang sudah bersedia menjadi tim pengelola Majalah Milea. Itu ini generasi penerus ceritanya. Nah, selanjutnya, adapun kegiatan kali ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Siti Masrifah bahwa Buletin Milea ini merupakan tahun kedua. Ya, tahun kedua. Nah, selanjutnya pertama kali kita launching itu adalah di bulan Agustus. Ya, di bulan Agustus 2019. Jadi awalnya kenapa harus dibentuk majalah Milea ini? Awalnya adalah inisiasi dari pengelola program studi, di mana majalah ini sebagai suatu media atau budaya literasi, baik itu Sivitas Akademika Prodi ke S1 Kebidanan dan secara umum adalah Stikes Ahmad Yani, supaya bisa membudayakan budaya literasi. Dan juga merupakan ajang ya, sepertinya ajang suatu kebersamaan di mana kita bisa mengelola program yaitu majalah seperti itu. Nah, ini mungkin banyak yang mesti harus kita tingkatkan ya dalam tahun kedua ini tentunya, baik itu dalam pengelolaan maupun dalam peningkatan dan publikasi. Nah, ini saya juga sangat berterima kasih Bu Sarah juga sudah memfasilitasi bagaimana misalnya terciptanya suatu komunikasi yang baik, dan misalnya pada saat ini kita akan meluncurkan majalah Milea ini yang kedua. Jadi majalah Milea ini mau launching kedua. Alhamdulillah juga tahun sekarang 2020 itu kalau tidak salah di bulan Maret ya, itu kami sudah terdaftar di ISSN baik cetak secara online maupun secara cetak ya, cetak dan online seperti itu. Nah, mudah-mudahan sih ke depannya kami terus bisa mengembangkan, terutama para pengelola ini bisa selalu berupaya ya, bagaimana karena saingannya tidak hanya misalnya di institusi kami saja, melainkan kita harus bisa lebih eksis di luar, seperti itu harapannya seperti itu. Dan supaya juga bukan hanya satu orang yang atau beberapa kelompok yang hanya aktif,
tapi mudah-mudahan semua mahasiswi kami itu bisa aktif untuk melakukan penulisan atau karya-karya yang lainnya. Mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan sebagai pengelola program studi. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita khususnya, dan supaya tahun kedepannya memang betul-betul dalam mengelola majalah ini bisa menjadikan sesuatu yang bermakna dan menunjang bagi program studi. Terima kasih atas waktunya ya, selamat. Mudah-mudahan Ibu nanti ikut, tapi ininya videonya sepertinya ditutup supaya tidak mengganggu. Seperti itu. Terima kasih. Silakan nanti bincang-bincang aja ya, karena sekarang hari Sabtu juga waktunya sepuasnya karena tidak ada pembelajaran pada hari ini. Jadi sampai bisa mengupas tuntas ya Kak Nurul ya, bagaimana sharing ilmu yang sudah menjadikan suatu pengalaman, mungkin seperti itu. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Indri yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya adalah memperkenalkan dan membacakan CV pemateri yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, nama Nurul Sabilah Prihartini Amin, tempat tanggal lahir Merauke 14 Juli 1999. Pendidikan saat ini, beliau sedang menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya, Fakultas Kedokteran, jurusan S1 Kebidanan. Prestasi terakhir sebagai finalis Lomba Video Edukasi Matt Johnson FK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020. Organisasi tahun 2018 sampai sekarang sebagai anggota Medical Art Club tahun 2018, Armabi FKUB sebagai staf Departemen Ilmiah tahun 2018, LPM Diagnostika FKUB sebagai staf Divisi Kreator tahun 2019, LPM Diagnostika FKUB sebagai Kepala Divisi Infocom tahun 2020, sebagai Pimpinan Redaksi LPM Diagnostika FKUB. Baik. Sekian sekilas dari CV pemateri. Hadirin sekalian, sekarang kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Kak Nurul Sabilah Prihartini Amin. Kepada Kak Nurul, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oh ya, ini saya share screen ya. Bentar ya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Ya, oke. Ya, jadi sebelumnya perkenalan lagi. Jadi perkenalkan, nama saya Nurul Sabilah Prihartini Amin. Sama seperti teman-teman semua ya, di jurusan S1 Kebidanan juga, di Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, kalau di Stikes Ahmad Yani itu Himas Kebjani ya namanya ya, Himpunan Mahasiswa Kebidanannya ya. Ya, betul Kak. Mas Ya, Kebjani. kalau di FKUB itu namanya Armabi, Keluarga Mahasiswa Kebidanan. Ya, jadi kalau untuk kalau di teman-teman sini di Himas Kebjani kan buat buletin ya, menerbitkan buletin. Kalau di FKUB sendiri itu ada lembaga khususnya yang bagian liputan atau penerbitan majalah itu ada namanya LPM FKUB atau singkatan kepanjangannya itu Lembaga Pers Mahasiswa Diagnostika FKUB. Seperti itu. Nah, jadi
saya sendiri dan juga LPM ini sebenarnya masih belajar juga dan masih terus belajar. Jadi nanti kalau dari teman-teman juga ada masukan, ada informasi lainnya, nanti kita bisa juga, teman-teman juga bisa kasih masukan, bisa menyampaikannya juga nanti di sesi diskusi ya. Jadi kita lebih ke sharing-sharing aja. Itu ya. Oke. Nah, ini untuk pembahasan kita. Jadi nanti kita akan membahas terkait penyusunan redaksi, itu bagaimana, terus penentuan kontennya itu bagaimana, terus penyusunan dan desain majalah sendiri itu seperti apa. Nah, ini berdasarkan dari pengalaman LPM juga dan dari berbagai sumber. Nah, jadi kita masuk ke yang pertama, yaitu penyusunan redaksi. Nah, supaya nggak bingung, mungkin ini untuk awalnya sedikit perkenalan untuk struktur LPM ya. Jadi di LPM sendiri itu yang tingkatannya paling atas itu yang Badan Pengurus Inti atau BPI-nya. Nah, jajaran BPI itu ada 5 di sini, termasuk pimpinan umumnya, wakil pimpinan umumnya, pimpinan redaksinya, terus sekretaris dan bendahara umumnya. Nah, lalu di bawah sini, di bawah BPI itu, BPI menaungi Badan Pengurus Harian atau BPH-nya. Nah, BPH ini membawahi divisi-divisi. Nah, divisinya sendiri itu ada 6 untuk yang kepengurusan tahun ini. Jadi ada divisi PSDM, Hublu, Menfokom, Redaksi, Kemitraan, dan Broadcasting. Nah, divisi yang bagian penerbitan majalah itu divisi redaksi. Nah, nanti di bawah divisi-divisi ini tuh ada staf-stafnya lagi. Seperti itu. Nah, untuk kalau di Himas Kerjani nama buletinnya ini ya, Milea ya, Millennium Midwifery. Nah, kalau di LPM FKUB itu namanya Pena Medica, gitu. Nah, ini untuk divisi redaksi. Jadi ada BPH-nya tadi, yang Badan Pengurus Hariannya itu, ada kepala divisi, wakil kepala divisi, dan staf-stafnya. Nah, stafnya tuh ada stafnya itu ada yang penanggung jawab DX News, itu yang menerbitkan berita setiap bulannya. Lalu ada FKUB Kreatif, ini FKUB Kreatif itu terkait dengan kompetisi di internal FKUB. Jadi teman-teman yang punya bakat puisi atau literasi itu bisa menuangkan karyanya di FKUB Kreatif ini. Lalu ada editor, layout, dan PJ konten majalah. Nah, dari ke-5 staff-staff ini, itu yang masuk ke dalam tim redaksinya atau tim dari majalah Pena Medicanya itu 3. Nah, jadi yang masuk itu ada editor, layout, sama PJ konten majalahnya. Nah, nanti kita bahas job text-nya masing-masing. Nah, ini untuk penyusunan tim redaksinya. Jadi, untuk di majalahnya sendiri itu, nanti kita juga mencantumkan dari susunan redaksinya. Nah, ini mulai dari yang pertama itu dari dekan FKUB sendiri, lalu wakil dekan kemahasiswaannya, presiden BEM-nya, penanggung jawabnya itu pimpinan LPM-nya sendiri, lalu pimpinan redaksinya, lalu ada kepala divisi, wakil kepala divisi, penanggung jawab konten ini sama dengan PJ konten tadi. Lalu ada editor, ada layout, nah ini jajaran stafnya. Nah, lalu untuk pembentukan tim redaksi ini sendiri bagaimana? Nah, untuk pembentukannya sendiri itu dalam bentuk kepanitiaan. Jadi, untuk tahun ini, kami kan berencana untuk menerbitkan 3 majalah, 3 edisi. Nah, tiap edisinya itu kepanitiaannya itu beda-beda. Jadi, misalnya edisi yang kemarin yang sudah terbit itu edisi 2. Jadi untuk edisi 2 itu kepanitiaannya ada sendiri. Ini kepanitiaannya untuk yang edisi 2. Nanti untuk edisi 3 dan selanjutnya itu beda lagi orang-orangnya. Untuk yang khusus yang jajaran stafnya saja. Tapi kalau yang kepala divisi, layout, editor ini tetap orangnya. Karena ini anggota langsung dari divisi redaksinya. Nah, lalu untuk pembentukan tim dilakukan untuk setiap edisi, tadi sudah ya. Lalu dilakukan online open recruitment. Jadi untuk merekrut teman-teman untuk jadi jajaran staff ini, itu melalui open recruitment. Nah, open recruitment-nya itu biasanya pakai kayak Google Form gitu. Jadi nanti dari teman-teman disebarkan ke grup besar, grup yang isi semua anggota divisi, nanti mereka yang berminat itu bisa mengisi di form tersebut. Gitu. Nah, ini untuk setiap edisinya diambil tuh minimal 6 staff. Nah, untuk stafnya sendiri, itu berasal dari divisi lain. Jadi, yang tadi ya. Nah, ini dari divisi selain redaksi. Jadi, misalnya dari PSDM, dari Hublu, Menfokom, Kemitraan, atau Broadcasting. Nah, dari mereka-mereka ini yang nanti daftar untuk jadi ke jajaran staf di tim redaksinya itu. Nah, terus
untuk job desk staff-nya sendiri itu ada 2, bisa dipilih, bisa mau artikel atau desain layout. Kalau misalnya kebetulan staff-nya itu yang daftar ternyata bisa desain, biasanya langsung ditaruh ke bagian layout-nya, gitu. Kalau misalnya nggak bisa desain, ditaruh di bagian artikel. Jadi bagian yang membuat konten artikelnya itu. Nah, ini untuk job desk masing-masingnya. Jadi untuk job desk dari pimpinan redaksinya sendiri, nah itu yang pertama mengawasi dan mengarahkan. Jadi mengawasi keberjalanannya. Ini kira-kira staf-stafnya tuh pada ngebuat nggak sih artikelnya, terus gimana, sudah sampai di mana progresnya mereka. Kira-kira ngelewatin dari timeline-nya nggak, gitu. Jadi diawasi dan diarahkan. Lalu selanjutnya membantu BPH memfollow up PJ dan semua staf. Jadi di follow up rutin, misalnya mungkin seminggu sekali atau beberapa hari sekali itu ditanyain terus, ayo gimana teman-teman, sudah sampai di mana, job desk-nya, progresnya gimana, gitu. Lalu selanjutnya memberikan pertimbangan, saran, dan masukan. Nah, ini ada namanya harus berkonsultasi. Nah, jadi setiap job desk yang sudah dikerjakan oleh teman-teman, baik itu staffnya, BPH-nya, atau jajaran lain yang ada dalam timnya itu, harus mengkonsultasikan hasil kerja mereka. Jadi misalnya, ada staff nih yang buat artikel, oh Kak, aku pengen bikin artikel tentang, misalnya lagi booming nih, Corona ya misalnya, tentang COVID-19 nih, kalau saya ambilnya tentang ini gimana Kak? Gitu. Jadi mereka langsung konsultasi ke grup. Nah kalau misalnya dirasa kontennya udah pas gitu, ya dari pimpinan redaksinya sendiri, oh ya udah nggak apa-apa, bisa dilanjutkan. Kalau misalnya ternyata ada yang kurang pas, dari pimpinan redaksi itu bisa memberikan pertimbangan kepada mereka. Dan nantinya akan direvisi, seperti itu. Nah, selanjutnya nih untuk job desk dari kepala dan wakil kepala divisi redaksi. Nah, ini bersama PJ Konten menentukan topik dari artikelnya. Nah, jadi PJ Konten itu nanti kan tugasnya menentukan konten-konten yang mau dimasukkan. Nah, itu bersama BPH mendiskusikannya. Jadi misalnya untuk yang edisi 3 ini kan rencananya mengangkat temanya tentang kemerdekaan. Nah, misalnya mengambil topik apa nih? Misalnya mungkin, oh perayaan kemerdekaan di tengah pandemi itu seperti apa. Nah, itu ditentukannya bareng sama PJ Kontennya. Lalu selanjutnya follow up PJ dan semua staff. Ini hampir sama seperti yang tadi, yang pimpinan redaksi. Jadi intinya selalu memfollow up dan melihat progres dari teman-teman itu pada bagaimana, berjalan atau enggak. Selanjutnya menentukan tema. Nah, untuk temanya sendiri itu tergantung dari BPH-nya ini. Jadi misalnya, kalau yang edisi 2 kemarin, itu kan terbitnya April. Itu barengan sama Hari Kartini. Nah, itu temanya kemarin perempuan. Nah, untuk yang edisi 3 ini, karena terbitnya Agustus, jadi ngambil temanya itu kemerdekaan. Nah, selanjutnya memberikan saran dan masukan. Ini sama juga, jadi yang tadi dari staff-staff itu kalau job desk-nya itu mau dikonsulkan, itu nggak hanya ke pimpinan redaksi aja, tapi dikonsulkan ke BPH juga. Jadi BPH-nya juga memberi pertimbangan, seperti itu. Nah, selanjutnya nih job desk penanggung jawab konten atau PJ kontennya tadi. Nah, itu yang pertama mencari isu highlight. Jadi sebenarnya untuk konten sendiri itu yang buat kan staff, jajaran staffnya. Tapi dari sini PJ konten itu kayak memberikan garis besarnya. Jadi nggak pure semua itu ditentuin sama jajaran staffnya. Jadi kayak ada inti bahasannya gitu. Nah, jadi mencari isu highlight. Misalnya untuk edisi 3 nih, misalnya, kan temanya kemerdekaan. Nah, di kemerdekaan itu, misalnya ngambil nih, oh, temanya tentang kemerdekaan, mungkin bisa kalau misalnya mau bikin artikel biografi, bisa nih kasih artikel tentang biografi pahlawan-pahlawan, gitu. Jadi, mencari isu-isu yang menjadi inti bahasannya dari majalah itu. Lalu menentukan topik artikel. Nah, kalau untuk topik artikel sendiri ini, dari PJ Konten tuh udah nentuin, cuma itu kembali lagi ke staff-nya. Kalau misalnya staff-nya mau ngambil topik itu, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka mau ambil topik yang lain, selama topik itu juga menarik, nggak apa-apa, gitu. Tapi ini dibuat topik artikel ini supaya kalau staff-nya belum menemukan, mereka nggak bingung lagi nyari, biar nggak lama, gitu. Lalu sama juga PJ Konten juga membantu follow up staff-staffnya, apakah artikelnya itu udah dikerjakan atau belum, lalu memeriksa kevalitan sumber. Nah ini, kan kita mahasiswa ya, jadi harus membuat apapun itu, ya sumbernya itu yang valid, yang bisa terpercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah ini tugasnya PJ Konten untuk memeriksa sumbernya. Nah selanjutnya nih job desk dari editor. Nah sesuai namanya ya editor, jadi tugasnya mengedit. Nah mengeditnya itu terkait dengan isi artikelnya. Nah ini yang pertama menyunting artikel.
Jadi dari PUEB-nya sendiri bagaimana? Pedoman untuk ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi ejaannya bagaimana? Sudah benar belum penggunaan tanda bacanya? Terus kata-katanya, imbuhannya itu udah benar atau belum? Lalu kata-kata serapan. Nah, misalnya dari istilah bahasa Inggris yang diserap ke bahasa Indonesia atau menggunakan istilah asing, itu kan harus diitalik tulisannya gitu. Nah, itu diperhatikan juga. Terus keefektifan kalimatnya. Jangan sampai apa yang sudah disampaikan di paragraf sebelumnya, terus diulang lagi di paragraf selanjutnya. Nah, itu harus diperhatikan keefektifan kalimatnya. Nah, lalu meringkas atau membenahi artikel. Untuk artikel yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Jadi, ketika artikel itu mau dimasukkan ke dalam majalah, dibuat layout-nya, itu kan ada batasan kata ya, nggak boleh. Misalnya kalau terlalu banyak juga kan akhirnya kelewatan. Misal nih jatahnya. Misal oh mau buat artikel tentang berita kesehatan. Nah, ternyata berita kesehatan itu jatahnya cuma 2 halaman, tapi dari staffnya itu mungkin artikelnya kelebihan, terlalu banyak kata. Nah, itu tugas editor untuk meringkasnya, gitu. Jadi biar nggak kebanyakan. Nah, selanjutnya job desk layout, sesuai namanya ya layout, jadi yang menyusun layout dari majalahnya, majalah atau buletin ya. Nah, itu yang pertama, tugasnya adalah menentukan tema desain dan color palette. Nah, untuk tema desain sendiri itu jadi itu kayak semacam tema yang jadi acuan dalam mendesain. Misalnya, oh edisi 3 ini kemerdekaan, color palette-nya misalnya mau ambil merah putih nih. Nah, terus ditentukan lagi tema desainnya. Nah, tema desainnya itu yang jadi acuannya secara mendesain kan layout ini isinya ada desain terus. Oke. Jadi misalnya tema desainnya, oh aku maunya yang geometri misalnya. Oh jadi dibuat geometri. Jadi dari awal dari cover sampai belakang itu tema desainnya itu ya geometri. Jangan nanti misalnya, oh awalnya geometri, terus di tengah-tengah kok bunga-bunga, terus di belakang-belakang kok jadi temanya abstrak, kan aneh kan kalau beda-beda terlalu kontras gitu. Nah, selanjutnya adalah input artikel dan mendesain layout majalah. Jadi dari artikel dari editor tadi, kalau sudah selesai disunting, maka dimasukkan ke dalam layout majalahnya oleh tim layout ini. Nah, ini yang terakhir job desk dari jajaran staffnya. Nah, jadi tugasnya itu mencari referensi artikel dan pembuatan artikel. Nah, untuk referensi banyak, jadi kita nggak pure juga membuat artikel itu benar-benar dari hasil pemikiran kita, nggak juga. Jadi kita tetap menggunakan referensi. Gitu. Nah, ini untuk alur artikelnya. Nah, untuk alur artikelnya sendiri, itu kan pertama dari staff ya. Dari staff, terus artikelnya itu ke PJ konten dulu. Nah, di PJ konten ini, tadi ya diperiksa dulu kevaliditannya bagaimana. Nah, kalau misalnya nggak valid atau nggak sesuai dengan tema, itu nanti akan dikembalikan lagi ke staff. Jadi di staff itu direvisi lagi. Nah, kalau misalnya nggak ada revisi dari PJ konten ini langsung ke editor. Nah, di editor ini artikel itu disunting. Nah, setelah sudah dari editor ini ke layout. Nah, di layout ini di input artikel dan desain layout-nya. Nah, ini akan dikembalikan juga ke editor lagi kalau misalnya ternyata saat layout-nya itu mendesain ternyata, oh ini ada kesalahan kata-kata nih, atau mungkin ada UEB-nya yang salah gitu. Dan bisa juga misalnya kalau artikelnya tadi ya terlalu kepanjangan, terus nggak muat di itunya, itu bisa dikembalikan ke editor untuk disunting kembali. Nah, kalau di layout misalnya sudah nggak ada revisi lagi, terus lanjut ke sudah jadi ini dari layoutnya sudah jadi bentuk majalah ya, sudah majalah utuh satu PDF dari cover sampai halaman belakang. Nah itu baru yang terakhir pengecekan akhir itu dilakukan sama pimpinan redaksi dan BPH. Tapi intinya dari keseluruhan proses ini itu tetap diawasi dan ada konsultasi serta revisi dari semuanya ini. Jadi dari staff itu bisa konsul dulu ke pimpinan redaksi sama BPH-nya, PJ konten juga, editor, dan terutama layout. Layout ini tiap habis mendesain harus dikonsultasikan dulu, biar dilihat ada yang sudah cukup atau ada yang kurang sesuai gitu. Jadi intinya tetap berkonsultasi. Gitu ya. Nah, ini untuk contoh timeline-nya. Jadi ini untuk timeline yang edisi ketiga. Ini pertama rapin, jadi rapat dulu. Rapat internal tim redaksinya untuk membahas terkait pembagian job desk-nya, terus terkait sama timeline-nya. Nah, itu dibahas semua di rapin.
lalu habis itu pengerjaan artikel, masuk editor, masuk layout. Nah, ini ada pengerjaan artikel, editor, dan layout yang dibintangi. Nah, ini maksudnya apa? Jadi gini, kan pengerjaan majalah ini kan lama ya waktunya, dari mulai bulan Juni dan terbitnya itu Agustus. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya ngerjainnya dari Juni terus ke Agustus, itu kan beritanya agak basi ya sebenarnya. Nah, untuk ngakalinnya supaya nggak basi, itu dibuat yang bintang-bintang ini. Jadi untuk artikel sendiri itu dibagi lagi menjadi dua. Ada artikel yang nggak update sama artikel yang update. Maksudnya nggak update itu, dia bukan tipe artikel yang harus update banget gitu. Misalnya kayak berita. Nah, kalau berita itu kan tipe artikel yang harus update banget kan. Harus yang paling terbaru tuh tentang apa sih gitu. Nah, kalau untuk yang artikel nggak berbintang ini, itu yang nggak terlalu update. Misalnya kayak mau ngambil konten tentang, misalnya lifestyle nih, atau life hack gitu, atau misalnya mungkin traveling, itu kan nggak terlalu update, nggak se-update berita kan. Nah, kalau misalnya yang model-modelnya kayak berita itu baik yang non-kesehatan atau yang kesehatan, itu dimasukkan ke yang artikel yang berbintang ini. Makanya pengerjaannya ditaruh di bulan Juli, di akhir-akhir Juli, mendekati penerbitan. Jadi supaya beritanya itu tidak terlalu basi gitu. Nah, ini juga sama, ini untuk yang editor yang artikel yang berbintang tadi, layout juga. Nah, ini yang terakhir layout finishing, jadi dari layout yang pertama tadi yang nggak ada bintangnya itu sama layout yang bintang, ini disatukan. Terus ditambahin halaman, ditambahin, pokoknya finishing terakhir, paling terakhir banget. Dilihat-lihat lagi ada yang kurang atau enggak gitu. Nah, nanti kalau terus sudah di ACC, udah direvisi, baru masuk ke percetakan. Nah, di percetakan tuh karena Pena Medica itu terbitnya sekali cetak itu kurang lebih sekitar 55 eksemplar. Jadi kan cukup banyak. Nah, jadinya paling enggak dikasih jeda waktu lah dari 6 Agustus sampai 20 Agustus itu. Nah, lalu 20 Agustus ini penerbitannya gitu. Gitu, oke. Nah, selanjutnya penentuan kontennya. Penentuan konten. Ya. Nah, jadi untuk penentuan konten ini, yang paling pertama banget itu adalah menentukan tema kontennya. Nah, jadi kenapa sih tema itu penting? Ya, bagaimana kalau kita nggak punya tema, terus yang kita bahas itu apa? Jadi kan tidak terarah. Jadi nanti yang satunya bahas ini, yang satunya bahas itu. Jadi nggak sistematis jadinya gitu. Nah, itu makanya kenapa perlu menentukan tema. Nah, di sini tema itu gimana sih cara nentuinnya? Nah, yang pertama, teman-teman bisa ngambil dari isu atau berita yang sedang hangat atau lagi booming nih. Misal yang sekarang nih lagi booming, kayak pandemi COVID-19 atau tidak perkuliahan daring. Nah, ini seperti contoh majalah Tempo ngangkat tentang corona, karena kan yang lagi booming soal corona ini. Gitu. Atau bisa juga ngangkat tema yang dia itu merupakan event tertentu pada saat penerbitan majalah. Misalnya, majalahnya terbitnya bulan Agustus nih. Nah, event yang paling penting di Agustus tuh apa sih? Kemerdekaan Indonesia. Jadi ngambilnya tema kemerdekaan gitu. Atau bisa juga kombinasi dua-duanya nih. Yang berita lagi booming apa, terus sama event saat penerbitannya tuh apa, digabungin juga boleh. Gitu. Tema desain. Nah, tema desain ini tadi ya, supaya antara desain halaman yang satu dengan halaman yang lain itu tidak terlalu kontras gitu. Karena yang desain kan orangnya beda-beda. Kalau nggak ditentukan tema desainnya, nanti jadinya perbedaannya tuh terlalu mencolok gitu, jadinya nggak padu. Nah, ini yang pertama, untuk tema desain bisa diambil terkait sama tema kontennya tadi. Nah, misalnya tema kontennya tadi perempuan misalnya. Berarti desainnya itu bunga-bunga gitu misalnya ya. Atau enggak, temanya tadi tentang kemerdekaan, berarti desainnya nanti ya sekitaran kemerdekaan gitu. Nah, bisa juga tema bebas, jenis desain yang sedang tren, dan lain-lain. Jadi nggak harus mengacu dengan tema kontennya juga boleh. Misalnya nih yang lagi ngetren sekarang, yang lagi banyak dipakai itu kayak geometri, abstrak, liquid gitu. Ini kayak contohnya di gambar. Ini kayak yang pertama ini kan teman-teman bisa lihat kalau tema desainnya itu dia kotak-kotak. Terus setiap foto yang ada di dalamnya itu dibuat hitam putih. Nah, itu jadi kayak tema desainnya. Atau yang di bawah nih. Nah, yang di bawah ini dia banyak menggunakan transparansi warna. Jadi dia pakai semacam warna merah tapi ditransparansi. Nah, itu padu dari awal sampai akhir berputar di jenis desain yang itu. Jadi biar nggak terlalu kontras antara satu dengan yang lain.
Nah, selanjutnya menentukan color palette. Nah, color palette juga ini penting. Kenapa? Sama seperti tadi ya tema desain, karena yang mendesain ini tuh nggak satu orang, ada beberapa orang. Kalau nggak pakai color palette, nanti warnanya juga tumpang tindih. Misalnya yang satu, oke lah, misalnya pertama bilang nih, oh ya, warnanya merah putih. Tapi ternyata yang orang yang pertama yang ngedesain warna merahnya mungkin marun, terus yang satunya ngedesain ternyata merahnya merah menyala gitu. Kan nggak nyambung kan jadinya warnanya kalau terlalu kontras gitu. Nah, itu kenapa penting banget pakai color palette. Nah, color palette-nya juga ini bisa disesuaikan dengan tema. Itu tadi ya, misalnya ambil kemerdekaan, ya color palette-nya merah putih gitu. Nah, color palette itu gampang banget, teman-teman bisa nyari di Google, itu banyak banget. Tinggal ketik aja color palette, nah nanti keluar. Nah, biasanya kayak gini. Nah, ini color palette-nya ada dua macam ya, ada monokrom sama komplementari. Nah, kalau monokrom itu dia satu warna, tapi ada variasi saturasinya. Kayak gini ya. Jadi ini merah, ada merah yang gelap, sampai yang terang. Jadi jangan hanya gunakan satu warna aja. Kalau satu warna aja, misalnya cuma ambil merah gelap aja gitu, kelihatannya kan membosankan kalau dilihat. Atau bisa juga pakai yang komplement ini. Kalau warna komplement ini kombinasi dua warna yang berbeda atau lebih. Nah, ini contohnya misalnya biru sama kuning nih, gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman desain kayak misalnya pakai Corel atau mungkin pakai yang sederhana kayak Canvas, itu bisa ini ya, teman-teman pakai fitur yang pick color itu. Jadi langsung ngambil warna dari paletnya ini, gitu. Jadi biar nggak beda-beda. Nah, selanjutnya susunan konten. Kalau di Pena Medica sendiri itu susunannya seperti ini. Jadi yang pertama itu ada cover, susunan redaksi, prakata. Prakatanya kalau ada ya, misalnya mungkin ada sambutan-sambutan, kalau misalnya ada, tapi ini nggak harus ada juga. Terus daftar isi, lalu masuk ke artikelnya, lalu penutup. Nah, kalau penutup ini kalau bisa itu diberikan konten yang berkesan, misalnya kayak mungkin games-nya ditaruh di bagian penutup, atau mungkin ada mahasiswa yang submit karya-karyanya dia itu bisa ditaruh di bagian belakang, karena itu berkesan kan. Biasanya yang membuat berkesan suatu majalah itu di bagian akhirnya, gitu. Yang biasanya membuat berkesan tuh cover sama bagian belakangnya. Kayak mungkin teman-teman yang pernah baca majalah Bobo ya, biasanya di majalah Bobo itu di belakangnya itu tuh yang paling khas banget itu ceritanya Bona, yang gajah itu kan. Itu paling khas banget di belakang situ. Kalau enggak yang bagian belakangnya itu biasanya kayak iklan gitu, bisa juga gitu. Jadi pokoknya yang penutup itu yang sesuatu yang berkesan. Jangan taruh artikel di bagian penutup gitu. Nah, selanjutnya adalah menentukan artikel. Nah, untuk mencari konten artikel itu gimana? Nah, hampir sama kayak tema tadi ya. Jadi kita bisa memilih isu yang relevan dengan temanya itu. Nah, misalnya tadi temanya tentang COVID-19 misalnya, ya berarti cari artikel yang relevan sama temanya itu, tentang corona itu. Lalu bisa juga ambil isu yang sedang booming, dan jangan lupa perhatikan sesuai sasaran. Nah, kalau misalnya buletin teman-teman ini kan sasarannya ke mahasiswa ya. Nah, karena sasarannya ke mahasiswa, jadi kontennya tuh sesuaikan juga untuk mahasiswa. Jangan misalnya sasarannya buat mahasiswa, apalagi mahasiswa kesehatan ya, kok malah kontennya misalnya untuk anak-anak gitu, kan nggak nyambung gitu. Jadi pokoknya sesuaikan sama sasarannya. Lalu selanjutnya isu yang belum banyak diketahui orang. Nah, ini bisa juga nih, misalnya teman-teman cari mitos fakta gitu, mitos fakta tentang kesehatan yang mungkin orang lain atau bahkan anak kesehatan sendiri itu belum banyak tahu gitu. Lalu informasi menarik dan unik. Jadi bisa kayak review hal-hal baru yang ada di sekitar gitu. Misalnya di Cimahi mungkin ada, oh ada tempat wisata baru nih gitu. Itu bisa juga tuh diangkat jadi konten artikel gitu. Nah, selanjutnya ini untuk konten Pena Medica sendiri itu ada ini konten-kontennya. Jadi meskipun kita majalahnya kesehatan, tapi kita tidak full semuanya isinya tuh tentang kesehatan, karena kan kita mahasiswa kesehatan, kalau ngebahas kesehatan terus juga kan agak membosankan gitu. Jadi kita tambahkan juga konten yang lain. Jadi di sini tuh ada biografi, info berita kesehatan, non kesehatan. Terus karena mahasiswa ya ditambahin life hack, terus ada lifestyle. Terus ini ada mitos fakta, dan lain-lain. Nah, ini juga kita bahas sosial politik, geografi, lingkungan, jadi biar nggak bosan. Nah, biasanya di bagian akhir-akhir itu ditaruh komik, games, atau draft FK. Kalau draft FK sendiri itu kayak semacam wadah untuk
teman-teman satu FKUB itu untuk berkeluh kesah. Misalnya mereka mau curhat-curhatan atau mau kirim-kirim salam, itu bisa melalui draft FK. Yang dirasa sesuai tema atau yang dirasa unik, bagus, itu dimasukkan dalam pena medika gitu. Ini biasanya ditaruh di akhir, jadi biar kayak lebih berkesan gitu. Nah, lalu gimana sih untuk penulisan artikel yang baik? Nah, untuk artikel sendiri, sebagus-bagusnya artikel yang kita buat, itu semua akan habis kalau tidak orisinal. Jadi yang poin paling pertama banget dari artikel itu adalah orisinalitasnya. Jadi jangan sampai plagiat. Jangan sampai kita udah buat, bagus-bagus nih, ternyata suatu hari nanti ketahuan, oh ternyata ini kopas nih, gitu. Kan, ya gimana ya, gitu. Jadi, pokoknya harus perhatikan orisinalitasnya dan hindari plagiat. Nah, caranya gimana sih? Apalagi kan kita nggak pure artikel itu buatan kita sendiri. Nah, jadi itu kita bisa mengambil dari beberapa referensi dan kita bisa gunakan paraphrasing. Paraphrasing itu jadinya kita baca dulu, dibaca terus kita tulis lagi dengan kata-kata sendiri. Nah, itu namanya paraphrasing, bukan plagiat gitu. Dan juga sertakan sumber. Nah, selanjutnya informasi dapat tersampaikan sistematis. Nah, jadi terstruktur, jangan misalnya di awal ngomongnya apa, terus di tengah ngomongnya apa, di bawah ngomongnya apa. Pokoknya terstruktur gitu. Nah, ini untuk susunan dari artikel sendiri, itu ada pembukaan, isi, dan yang terakhir tuh penutup atau kesimpulan. Jadi pembukaan itu kayak mukadimah awalnya, jadi teman-teman kayak bisa kasih pengantarnya dulu nih, misalnya mau ngebahas tentang COVID-19 misalnya. Jadi pembukaannya bahas dulu nih, oh iya, misalnya bahasa gini. Jadi kayak latar belakangnya gitu. Kenapa sih kok teman-teman ngambil artikel ini? Jadi misalnya, ya jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa pada tahun 2020 ini bumi sedang dilanda oleh sebuah bencana yaitu pandemi COVID-19. Jadi pembukaan dulu. Dan nanti sudah mulai masuk ke isi, baru jelaskan mengenai COVID-nya. Jadi dijelaskan mulai dari pengertiannya, gejalanya, seperti itu. Nah, nanti di bagian penutup atau kesimpulan itu seperti yang menyimpulkan dari isi artikelnya itu. Jadi inti dari artikelnya apa? Misalnya artikelnya tentang pencegahan COVID gitu. Nanti di bawah disimpulkan atau ditekankan kembali terkait pencegahan COVID-nya itu. Gitu. Sebab secara umum untuk artikel sendiri susunannya seperti ini. Nah, lalu perhatikan penggunaan PUEBI dan keefektifan kalimatnya. Nah, jadi PUEBI tadi ya ejaannya, tanda bacanya, sama keefektifan kalimatnya. Lalu yang selanjutnya perhatikan validitas sumber. Nah, kalau misalnya yang mau dibuat itu artikel berita, itu teman-teman bisa nyari di penyedia berita yang terpercaya. Misalnya kayak Kompas, Tempo, CNN, atau CNBC, dan lain-lain. Baik itu yang tertulis atau cetak juga boleh, atau yang di YouTube juga banyak biasanya. Gitu. Jadi sebenarnya tuh buat majalah ini tuh mirip-mirip kayak kalau teman-teman tahu kayak timeline, bukan, Line Today-nya di Line itu. Kan Line Today itu sebenarnya dia tuh berita yang dibuat sama Line, tapi dia tuh ngambil dari platform berita lainnya. Nanti coba teman-teman buka aja di Line Today, lihat biasanya di bawah, di referensinya tuh ada, yang ngambil dari platform mana, gitu. Lalu sebaiknya hindari artikel populer. Nah, jadi kalau waktu ngambil sumber itu, kalau bisa nggak usah pakai artikel yang populer. Artikel populer itu apa? Kayak misalnya mungkin www.sehat.com kayak gitu-gitu. Itu kan kurang valid kalau artikel populer. Nah, lalu jurnal penelitian atau buku. Nah, karena kita anak kesehatan ya, kalau misalnya konten yang teman-teman angkat itu terkait dengan kesehatan, kalau bisa tuh gunakan jurnal penelitian atau buku. Jadi kayak ada bukti validnya. Jadi biar para pembaca juga tuh biar lebih percaya gitu. Nah, sama juga seperti tadi artikel ya, kalau ambil buku juga hindari buku populer ya. Kalau buku populer tuh contohnya kayak misalnya kayak misalnya mungkin buku tentang kehamilan nih. Kalau buku populer tuh misalnya sehat selama kehamilan, ibu cantik selama kehamilan kayak gitu. Pokoknya buku populer, bukan textbook kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya bisa juga ambil dari artikel dari lembaga terpercaya. Misalnya nih kayak Kemenkes, terus WHO, Medscape, Mayo Clinic, dan lain-lain. Itu juga bisa. Nah, selanjutnya wawancara dan liputan. Nah, kalau misalnya boleh nih teman-teman misalnya wawancara atau meliput suatu kejadian, terus teman-teman masukin dalam buletin, itu juga boleh banget tuh. Nah, untuk melakukan wawancara ini gimana sih? Nah, yang pertama itu tentukan dan pelajari tema atau topik wawancaranya dulu. Misal, teman-teman mau mewawancarai warung nih misalnya, warung tempat mahasiswa biasanya makan.
Jadi temanya tuh tentang bagaimana keberjalanan warung selama pandemi COVID ini. Misalnya temanya tentang itu. Jadi teman-teman harus belajar dulu nih tentang apa tema wawancaranya itu. Jadi teman-teman harus tahu, oh gimana sih kira-kira pengaruh dari pandemi ini ke pedagang-pedagang makanan kayak gitu. Paling tidak teman-teman harus belajar lah, paling tidak luar-luarnya tuh harus tahu. Jadi ketika mewawancarai nanti itu nyambung gitu. Jangan sampai nanti pembicaranya atau narasumber itu ngomong apa, karena kita belum belajar dan nggak paham, kita nggak nyambung gitu sama apa yang disampaikan dengan narasumbernya. Nah, lalu selanjutnya susun pertanyaan. Nah, ini sama ya kayak di pelajaran bahasa Indonesia, jadi tentukan dulu 5W plus 1 H-nya. Apa, di mana, kenapa, mengapa, gitu. Lalu sistematis, jadi kalau bisa ngurut gitu, dari apa, peristiwanya apa sih yang sedang terjadi, gitu. Terus kapan terjadinya, di mana. Sebaiknya urut begitu, supaya pertama, kenapa sih harus urut? Nah, itu supaya nggak kelewatan. Kalau misalnya lompat-lompat, pertama nanya dulu, bagaimana nih kejadiannya bisa seperti ini? Terus tahu-tahu, kejadiannya apa sih? Kan nggak nyambung kan kalau gitu. Nah, itu juga nanti takutnya ada pertanyaan yang terlupakan. Nah, selanjutnya tentukan narasumber dan membuat janji. Nah, untuk memilih narasumber itu gimana? Nah, yang pertama tuh relevan, yang relevan sama temanya. Kalau misalnya tadi temanya tentang bagaimana sih pedagang-pedagang selama pandemi gitu. Nah, kalau misalnya temanya pedagang saat pandemi, tapi nanyanya ke yang pekerjaannya bukan pedagang kan nggak nyambung kan, nggak relevan gitu. Terus ahli di bidangnya, misal teman-teman mau wawancarai tentang misalnya tentang produksi tempe misalnya gitu. Nah, jadi harus cari ahli di bidangnya, berarti yang punya industri tempe. Jangan kita misalnya mau wawancara tentang produksi tempe, tapi kita nanyanya ke pedagang tempe, kan kurang kurang ini ya, kurang nyambung juga. Lalu memiliki andil atau informasi dari suatu peristiwa. Ini misalnya kayak kejadian, misalnya, oh ada kejadian kebakaran di suatu tempat nih, misalnya. Nah, kalau kita mau mewawancarai di situ, tentunya kan kita nyari narasumber itu yang saksinya kan, yang saksi yang menyaksikan dari kebakaran itu, gitu. Nah, selanjutnya persiapan alat. Nah, di sini alat yang bisa digunakan tuh, kalau misalnya teman-teman mau liputan untuk video juga, bisa pakai kamera sama mikrofon, gitu. Lalu, kalau misalnya mau dibikin artikel tertulis, bisa juga pakai perekam suara. Jadi, misalnya ada yang teman-teman lupa atau ada yang luput itu bisa pakai perekam suara, bisa diulang-ulang lagi. Lalu selanjutnya, lakukan wawancara dan mencatat pokok-pokok informasi. Jadi, dicatat pokok-pokoknya aja, jadi nggak usah dicatat semuanya, semua yang diomongin dicatat nggak usah. Jadi inti-intinya saja. Selanjutnya susun laporan, gitu. Nah, ini untuk etika wawancara, ya sama seperti etika-etika lainnya ya. Yang pertama datang tepat waktu, terus berpenampilan sopan dan rapi. Jangan lupa narasumbernya di briefing dulu. Dikasih tahu sebenarnya ini mau ngapain, mau diwawancarai, mau ditanyain apa aja, itu bisa di briefing dulu. Kalau misalnya tiba-tiba gitu, takutnya narasumbernya nggak siap, atau mungkin narasumbernya lagi sibuk, nggak punya waktu, kan nggak enak juga kan sama narasumbernya. Terus perhatikan ini, waktu yang diberikan narasumber. Kalau misalnya narasumbernya lagi nyantai, lagi banyak waktu, bolehlah kita sedikit intermezzo, jadi biar lebih akrab dengan narasumbernya nggak apa-apa. Tapi kalau narasumbernya misalnya buru-buru, ya berarti teman-teman langsung to the point aja ketika wawancara. Nah, selanjutnya, hindari pertanyaan yang bersifat menggurui, memojokkan, apalagi yang privasi terkait dengan narasumbernya. Lalu jangan ragu menunjukkan pertanyaan yang baru muncul. Jadi misalnya sudah wawancara nih lama, ternyata di tengah-tengah, kok aku timbul pertanyaan baru nih. Nah, itu nggak apa-apa, ditanyakan aja. Itu jadi improvisasi gitu. Lalu jangan lupa mendengarkan dengan baik. Jadi ketika narasumber itu menyampaikan informasi, itu kita harus mendengarkan dengan baik dan memperhatikan. Gitu. Lalu berikan kesempatan, kalau seandainya narasumber itu ingin menyampaikan hal lain, itu nggak apa-apa, diberi kesempatan aja. Terus yang terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih. Gitu. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke desain dan penyusunan konten. Nah, untuk desain sendiri itu banyak banget software yang bisa dipakai, baik itu software yang di laptop, di komputer, atau software yang di HP juga banyak. Nah, ini kalau yang biasanya di laptop atau komputer itu, nah ini bisa CorelDRAW, ada Photoshop, ada Adobe Illustrator. Nah, kalau untuk teman-teman di LPM sendiri itu pakai yang AI biasanya. Kalau saya sendiri pribadi pakainya Corel gitu. Tergantung sih, terserah teman-teman sukanya yang mana, dan nggak masalah karena kan nanti akhirnya juga akan di-convert ke PDF. Jadi software apapun yang dipakai selama dia bisa convert ke PDF itu nggak masalah gitu. Nah, ini kalau untuk di HP nih,
Padahal teman-teman sudah nggak asing ya, bisa pakai Canva juga. Terus PPT itu nggak cuma buat presentasi, untuk desain juga bisa, gitu. Nah, untuk pembuatan layout dari majalah sendiri, itu teman-teman bisa memperhatikan beberapa hal. Nah, yang pertama konsistensi. Konsistensi ini terkait sama tema tadi ya. Jadi kalau sudah ditentuin temanya apa, ya konsisten dari awal, dari halaman depan sampai halaman belakang, konsisten sesuai tema desainnya itu. Nah, lalu kesesuaian font. Jadi nanti diperhatikan juga fontnya, ukurannya, jenis fontnya. Nanti kita akan bahas juga terkait font di belakang nanti ya. Terus prioritas. Nah, yang mau diprioritaskan dari tiap artikelnya itu apa sih? Nah, misalnya kalau dari suatu artikel, misalnya biografi nih. Biografi itu kan kita memprioritaskan tokohnya gitu. Jadi, karena tokoh yang diprioritaskan, maka gambar tokoh itu penting. Gambar tokoh itu dibuat agak besar dan dibikin jadi landmark-nya gitu. Nah, itu namanya prioritas. Nah, selanjutnya warna. Nah, ini warna juga terkait sama color palette tadi ya. Dan perlu teman-teman perhatikan juga kalau terkait warna, itu perhatikan kontrasnya ya. Misalnya antara background dengan tulisannya. Kalau misalnya tulisannya hitam ya background-nya yang lebih cerah gitu. Jangan dua-duanya sama-sama gelap, nanti nggak kebaca gitu. Selanjutnya margin. Nah, margin ini, kenapa sih margin itu penting? Nah, pertama, kalau misalnya nggak ada margin, nanti ketika di print terus dicetak, nanti tulisannya itu bisa kepotong, kena staples-nya itu, gitu. Selain itu juga, tidak kelihatan rapi kalau misalnya margin antara yang pinggirannya ini sama tulisannya itu terlalu mepet, gitu. Nah, selanjutnya desain alternatif. Nah, misalnya teman-teman udah ngedesain majalah, terus ternyata waktu dikonsulin, ternyata ini ada yang salah nih, kayaknya ini kurang gini dikit gitu. Nah, desain yang pertama itu jangan langsung teman-teman ganti gitu. Aku mau ngerombak lagi full gitu. Gak usah. Jadi teman-teman tetap pakai desain yang itu, cuma teman-teman ngerevisi aja. Atau paling nggak desain yang lama itu disimpan aja. Jadi kayak bisa dibandingin nanti, lebih bagus yang desain yang baru atau yang lama sih gitu. Itu desain alternatif. Selanjutnya produksi. Nah, ini berkaitan sama produksi, jadi diperhatikan lagi ketika mendesain itu, apakah dia itu nggak mengganggu dari produksinya nanti. Seperti tadi ya, margin itu, apakah marginnya itu nanti kepotong nggak waktu di staples. Terus perhatikan warna. Kalau misalnya warnanya itu, biasanya sih kalau untuk layout majalah itu, kalau nggak salah tuh pakai RGB, gitu. Itu perhatikan juga terkait nanti di printnya, sama kontrasnya tadi, jangan sampai nggak kebaca. Pokoknya dipertimbangkan saat produksi nanti tuh mengganggu nggak sih gitu. Lalu komposisi. Nah, jadi perhatikan juga antara komposisi gambar sama tulisannya. Jangan sampai tulisannya terlalu padat banget gitu, atau mungkin terlalu banyak gambar gitu. Jadi komposisinya harus diperhatikan juga. Nah, selanjutnya nih yang pertama kita bahas terkait cover ya. Nah, untuk cover sendiri itu diberikan gambar landmark untuk mewakili tema besar, artikel penting, atau berita booming. Nah, contoh nih ya, misalnya ini majalah tentang lingkungan. Nah, karena dia membahas tentang lingkungan dan khususnya membahas tentang fauna gitu ya. Jadi landmarknya tuh gambar gajah ini gitu. Jadi kayak menjadi kayak apa sih yang paling utama dibahas di sini gitu, yang mengangkat temanya itu bisa. Atau enggak ini yang Pena Medica edisi 2 kemarin, karena temanya tentang perempuan, jadi landmark-nya tuh pakai gambarnya Raden Dewi Sartika, gitu. Selanjutnya, highlight artikel atau berita. Jadi, beberapa artikel atau berita tertentu yang mungkin lagi hangat atau lagi booming, tuh bisa teman-teman jadikan highlight-nya di cover-nya. Nah, kayak ini ya, highlight itu yang tulisan-tulisan ini. Jadi, ketika orang itu melihat majalah kita atau buletin kita, mereka tahu, ini ternyata majalah ini ngebahas ini, gitu. Jadi mereka tertarik karena setidaknya mereka tuh sudah tahu sedikit kontennya itu apa sih gitu. Kayak gini ya, ini highlight-nya. Terus desain menarik. Nah, orang itu kan melihat dari cover-nya dulu kan kalau dia mau membaca. Kira-kira kalau cover-nya itu udah bagus, udah menarik, itu insya Allah deh mereka bakal baca, bakal tertarik gitu. Nah, lalu ini variasi font. Untuk cover sendiri itu maksimal 3 jenis font. Nah, ini 3 jenis ya. Ini font yang ini sama ini kan beda, sama ini juga beda gitu. Ini juga ini beda gitu. Jadi pakai variasi jenis font jadi supaya tidak monoton dan kelihatan lebih menarik gitu. Lalu variasi font size gitu. Nah, yang perlu diingat adalah highlight berita atau artikel itu tidak boleh lebih besar dari judul majalah atau buletin. Jadi judul itu harus lebih besar dari
highlight-nya, atau paling nggak minimal sama lah ukurannya, tapi nggak boleh sampai yang highlight-nya itu lebih besar gitu, karena nanti mereka bingung, loh ini judul majalahnya yang mana sih, ini majalah apa gitu, nanti jadi rancu, mereka bingung. Nah lalu diberikan juga nomor dan tanggal terbitan, terus kalau sudah ada ISSN-nya dikasih ISSN, terus dikasih logo juga gitu. Nah selanjutnya isi atau artikel. Nah, yang pertama, intinya tuh artikel itu kan kita ingin menyampaikan sebuah informasi kan. Nah, jadi kita harus mengutamakan keterbacaan artikelnya. Jangan sampai mungkin desainnya terlalu menarik gitu desainnya, tapi sampai akhirnya artikelnya nggak kebaca gitu. Nah, itu jangan. Jadi, pokoknya utamakan keterbacaan artikelnya dulu. Selanjutnya, desainnya itu sederhana aja, tapi menarik gitu. Jadi, nggak usah terlalu apa ya istilahnya, nggak usah terlalu desainnya tuh rame banget atau terlalu alay gitu, nggak usah. Intinya tuh yang penting menarik untuk dibaca gitu. Nah, selanjutnya warna kontras antara tulisan dan background tadi ya, misalnya background-nya cerah ya tulisannya gelap, atau background-nya gelap ya tulisannya cerah gitu, biar terbaca. Lalu variasi font. Untuk artikel itu maksimal 2 jenis font dan size-nya itu minimal 12 gitu. Jadi supaya terbaca ya. Nah, biasanya 2 jenis font ini yang dibedain itu ini, kalau teman-teman bisa lihat ya. Contohnya ini, antara headernya sama isinya itu fontnya bisa dibedain. Baik itu warnanya atau jenis fontnya, dan ukurannya juga dibedain, jadi biar lebih menarik gitu. Nah, lalu paragraf itu sebaiknya just TV, terus berikan jarak antar paragraf. Nah, ini contoh paragrafnya, ini kan just TV ya, rata kanan kiri, dan antara paragraf yang satu sama yang lain itu ada jaraknya, kayak ini. Jadi ini paragraf yang atas sama yang bawah tuh ada jarak. Jangan terlalu mepet, jadi biar mata pembaca juga tuh nggak sakit waktu baca gitu, nggak bingung juga jadinya. Nah, ini dari pengalaman LPM itu ada perhitungan jumlah kata sama ukuran halamannya. Jadi ini untuk perhitungan jumlah kata untuk halaman kertas A4, margin 2 cm, font size 12. Jadi margin 2 cm itu kanan kiri 2 cm ya. Sama yang atas bawahnya 3 cm. Nah, itu setelah dihitung-hitung, ternyata kalau artikel yang 350 sampai 380 kata, itu paling enggak muat di satu A4 tanpa ada gambar. Jadi cuma artikel aja. Kalau misalnya 300 sampai 350 kata, itu artikelnya bisa disertai gambar kecil. Jadi itu masih muat gambar. Kalau artikelnya kurang dari 300 kata, itu muat gambar yang besar gitu. Jadi ini bisa jadi acuan waktu ngedesain nanti supaya bisa koordinasi dengan editornya. Kalau misalnya artikelnya itu kepanjangan gitu. Nah, ini terkait tipografi ya, pemilihan jenis font tadi. Jadi font itu ada 2 macam ya, ada sans sama serif. Kalau sans itu fontnya nggak ada ekornya, kalau yang serif itu yang ada ekornya. Jadi ini teman-teman bisa lihatnya merah-merah, nah itu yang ada ekornya. Jadi sebaiknya supaya lebih estetik itu biasanya digunakan 2 jenis font. Jadi kombinasi antara serif sama sans gitu. Kalau misalnya artikel nih, oh isi artikelnya ternyata udah pakai serif, oh berarti header-nya atau judulnya itu pakai yang sans gitu. Jadi bisa variasi jenis fontnya. Nah, ini ada contoh-contoh jenis font. Ini teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman pengen tahu banyak tentang jenis-jenis font, ini teman-teman bisa buka juga nih di IG. Namanya Seni Digital. Itu dia banyak rekomendasi juga terkait kombinasi-kombinasi font. Ini bisa di-download juga di YouTube, di Google. Terus, nah ini teman-teman juga waktu memilih font juga itu perlu diperhatikan ya. Jangan sampai fontnya itu nggak merepresentatifkan dari pesan yang teman-teman mau sampaikan. Contoh nih, misalnya, I love you, kan aku mencintaimu. Tapi ini kok fontnya milihnya kayak gini, ini kok creepy banget gitu. Nah, padahal kan I love you kan tentang apa ya, kayak romansa gitu. Tapi kok malah fontnya dipilih yang horor begini gitu. Jadi sesuaikan lagi jenis font yang dipilih gitu. Nah, selanjutnya nih inspirasi. Nah, jadi plagiat sama inspirasi itu bedanya apa sih? Nah, ini bedanya. Kalau plagiat itu mengaku karya orang lain adalah miliknya atau mengutip dan menggunakan tanpa sumber, terutama untuk komersial. Jadi kayak misalnya teman-teman ngambil gambar nih, atau mungkin sumber artikel, dan teman-teman tuh benar-benar kopas sama persis, dan itu nggak nyantumin sumber gitu. Itu namanya plagiat. Nah, kalau misalnya yang dikatakan inspirasi itu yang gimana? Nah, inspirasi itu pertama, dia ngambil karya orang lain, tapi setelah itu ditambahkan ciri khasnya sendiri. Misalnya ngambil karya desain orang nih, gambar gitu. Ya bisa kita tambahin karya kita sendiri juga di situ. Jadi nggak pure benar-benar persis kayak yang orang itu buat gitu. Atau enggak bisa kita ngambil
ngambil persis gitu, entah itu artikel atau gambar, tapi kita pastikan mengutip atau menambahkan sumber gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman waktu nanti mau ngebuat buletin, terus mau cari gambar-gambar, ini bisa banget nih nyari di Freepik. Ini banyak yang gratis juga, atau enggak cari di Shutterstock, itu juga banyak. Nah, ini kalau teman-teman mau belajar tentang desain, bisa buka di website sini. Ini ada tentang desain juga. Dan yang tadi, kalau misalnya mau cari referensi, bisa di Instagram, itu di Seni Digital, itu juga bisa. Nah, gitu. Mungkin terakhir ya, quote, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi kenapa sih kita itu mesti menulis? Karena kita itu pintar bagaimanapun, kalau karya kita itu tidak diabadikan, tidak ada dokumentasinya, itu ya nanti juga akan dilupakan orang gitu. Tapi selama kita itu mempunyai suatu karya yang itu bisa dilihat terus, maka kita tuh nggak akan dilupakan. Dan apalagi kalau karya yang kita buat itu nanti digunakan terus-menerus, jadi pembelajaran, nah itu kan jadi amal jariah juga buat kita kan, gitu. Jadi itu kenapa sih kita tuh penting untuk menulis, dan dengan menulis juga itu kita bisa mengasah kemampuan kita, terus bisa juga memperkaya ilmu pengetahuan kita, gitu. Gitu sih. Oke deh. Nah, ini kalau teman-teman nanti mau lihat-lihat, mau kepoin LPM, bisa nih ada grup, ada official account-nya di Line, bisa juga lihat di YouTube, ada Instagram-nya dan website-nya. Kalau teman-teman mau lihat majalah LPM itu bisa dibuka di sini ya, di website-nya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat liputan atau wawancaranya LPM itu ada juga videonya di YouTube. Boleh banget nih teman-teman kepoin dan follow-follow juga gitu. Oke deh, mungkin sekian dari saya. Ya mohon maaf bila ada salah. Terima kasih, saya kembalikan ke MC untuk diskusinya ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah penyampaian materi telah selesai. Terima kasih kepada Kak Nurul yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Selanjutnya kita memasuki ke sesi tanya-jawab. Kepada seluruh partisipan, silakan menggunakan kesempatannya untuk bertanya. Bisa langsung saja ya diaktifkan kameranya dan langsung bertanya. Baik. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, sebelumnya Kak Nurul, saya sendiri mau nanya nih Kak Nurul ya, sebelum teman-teman yang lain. Boleh. Gini, kenapa Kak Nurul mau jadi redaksi majalah? Terus motivasinya apa sih Kak? Dan gimana Kak Nurul memanage waktu pribadi saat mengelola buletin dan kesibukan perkuliahan gitu Kak? Oh ya, oke. Jadi kalau terkait redaksi ya, sebenarnya kalau redaksi sih udah dari awal sih tertarik ya. Sebenarnya saya pribadi suka sama literasi. Jadi seneng sama kayak artikel atau terutama lebih senangnya kayak novel-novel sih. Suka dengan yang kayak gitu. Terus saya juga tuh sebenarnya hobi desain, suka mendesain. Nah, yang biasanya banyak desainnya tuh di redaksi. Kalau nggak di redaksi ya infokom. Jadi dulu waktu pertama kali masuk LPM ya itu yang tahun pertama itu kan masuk kreator. Kalau kreator itu bagian yang ngebuat kayak konten dari dulu tuh belum majalah sih, dulu tuh koran kan, buat konten koran gitu. Nah, saya pribadi tuh suka kayak misalnya, oh ada ide ini, punya ide itu gitu, kayak pengen nuangin ide gitu. Kayak gitu sih. Terus waktu tahun kedua itu gak masuk redaksi, masuknya tuh ke Infokom. Jadi Infokom itu yang megang apa ya, yang megang kayak official account gitu. Jadi kayak megang Instagram, megang Line gitu. Karena suka ngedesain itu kan. Terus waktu tahun ketiga itu kan udah bukan BPH lagi ya, udah masuk di BPI. Nah di BPI itu waktu itu sempat dikasih pilihan sih, mau ini nggak mau jadi wakil atau pimpinan redaksi gitu. Nah karena saya itu sukanya desain, terus tertarik sama literasi ya, jadinya milih yang pimpinan redaksi gitu. Kalau terkait motivasi sih, ya itu tadi ya, kalau apa yang kita buat, apa yang kita tulis, apalagi kalau itu mengandung informasi dan itu bermanfaat bagi orang lain, itu kan bisa jadi amal jariah juga buat kita, karena itu juga salah satu motivasi untuk menulis. Terkait sama manajemen waktu ya, kalau untuk manajemen waktu, ya yang pertama mesti ini sih, pinter-pinter bagi waktu ya.
Kalau misalnya sekiranya ada tugas gitu, ada tugas kuliah, itu ya sebisa mungkin dikerjain secepatnya gitu. Jadi biar nggak waktunya kita berorganisasi masih ada tugas gitu. Jadi diplot-plot gitu waktunya. Jangan sampai waktunya untuk organisasi kita ngerjain tugas dan waktunya kita nugas malah ngerjain yang lain. Terus selain itu juga jangan multitasking. Jadi misalnya kayak, oh lagi rapat nih di organisasi, terus karena punya tugas, nyambi ngerjain tugas. Itu jangan multitasking. Kenapa? Karena multitasking itu pertama bikin kita nggak fokus, dan yang kedua juga multitasking itu bikin pekerjaan kita tuh malah lebih lama gitu. Padahal misalnya mungkin ngerjain tugas, oh tugas mungkin cuma 3 jaman mungkin bisa selesai gitu. Karena fokus kan, kalau fokus banget bisa ngerjain sampai selesai dan cepat. Tapi karena nyambi rapat, nyambi ngerjain tugas, tugasnya nggak fokus, rapatnya nggak fokus, dan tugasnya juga lama selesainya gitu. Jadi nggak efektif. Jadi sebaiknya tuh jangan multitasking, dikerjain aja satu-satu, fokus, yang penting cepat selesai. Gitu. Gitu sih kalau cara manage waktu. Ya, baik. Makasih, Kak. Terus kan tadi Kakak bilang katanya suka desain. Nah, dulu pertama belajar desain itu gimana gitu, Kak? Apalagi kalau desain di laptop, di handphone, kan beda ya kalau misalkan digambar mungkin karena bakat menggambar atau apa. Nah, kalau desain gitu, Kakak belajarnya apa, ngotak-ngatik sendiri di Corel atau kayak gimana gitu, Kak, pertama dulu belajarnya sampai jadi mahir, jadi bisa gitu. Iya. Kalau desain itu sebenarnya dari awal, dari kecil tuh memang saya suka gambar sih. Senang menggambar gitu. Coba kalau belajar Corel sendiri, belajar desain itu, belajar pertama banget itu waktu masuk kuliah. Dulu tuh nggak tahu apa-apa sama sekali. Itu dulu belajarnya tuh waktu awal tuh gara-gara diajak temen ikut lomba gitu kan. Terus itu belum bisa desain tuh, terus diajarin sama kakak, dikasih tahu dasar-dasarnya kan. Oh, pakai Corel tuh gini loh, gini-gini. Terus habis itu setelah itu belajar sendiri gitu, utak-atik sendiri, sampai laptopnya juga hang, terus kehapus, ya kayak gitu-gitu. Jadi belajar sendiri aja gitu, nyoba-nyoba. Dan untuk desain sendiri itu teman-teman bisa cari referensi banyak banget. Di YouTube juga tuh banyak banget. Kayak misalnya teman-teman masih pemula misalnya, oh pengen belajar pakai AI, Adobe Illustrator, pakai Photoshop atau apalah itu, cari aja di YouTube tata cara menggunakan Corel, misalnya tata cara menggunakan Photoshop, itu banyak banget. Dan biasanya mereka juga tuh masih tahu dari awal gitu, dari yang pemula banget itu ada kok tutorialnya gitu. Dan teman-teman juga bisa nyari referensi kayak tadi ya di Instagram atau di Freepik, kepo-kepoin aja gitu yang suka apa sih upload posting-posting tentang desain, itu teman-teman bisa lihat untuk referensi gitu. Sama bisa juga ikut lomba gitu, ikut lomba-lomba poster kayak gitu. Ya meskipun mungkin awal-awal ya masih belajar juga, ya sama saya juga nggak menang, berapa kali ikut udah bayar dan nggak menang. Tapi bukan perkara menang nggaknya, tapi pengalamannya itu loh, pengalamannya, terus gimana cara kita mendesain, itu secara nggak langsung tuh meningkatkan skill kita gitu. Sama, oh ya kalau di sana ada kepanitiaan juga kan ya, ada kepanitiaan, terus ada divisi PDDM, yang divisi bagian dokumentasi, desain-desain kan ada ya. Nah itu bisa banget kok teman-teman ikut kepanitiaan masuk ke bagian itu bisa untuk belajar juga gitu. Ya, baik Kak, terima kasih. Selanjutnya bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan mengenai paparan tadi dari Kak Nurul? Baik, izin bertanya. Baik, silahkan. Silahkan Kak Siti, langsung saja. Kak Nurul, izin. Baik, Kak Nurul izin bertanya. Buat ngepublisin buletin kita itu, publisin kakak itu yang online-nya itu di mana ya Kak? Lalu bagaimana mengefektifkan koordinasi dengan ketua divisi dan staf redaksi saat harus koordinasi online? Seperti sekarang kan lagi pandemi gini ya Kak. Bagaimanakah cara mengefektifkannya? Baik Kak, terima kasih. Oke, jadi yang pertama tadi terkait ini ya, kalau publish online. Kalau publish online sendiri itu teman-teman bisa buka di, kalau nggak salah namanya tuh www.isu.com kalau nggak salah.
isunya tuh tulisannya ISSUU kalau nggak salah. Nanti coba teman-teman searching aja isu.com. Coba ya aku tulis di grup, di chat grup www.isu.com kalau nggak salah ya. Nah, di situ nanti teman-teman tuh, itu memang kayak semacam platform khusus buat kayak nge-publish majalah. Pokoknya media-media cetak itu kayak platform khususnya tuh diterbitin di situ, lewat isu.com itu. Nah, nanti dari isu.com itu juga teman-teman bisa kayak alihkan linknya gitu. Jadi link dari isu.com-nya itu ditaruh, misalnya kalau punya website ya, ada website buletinnya gitu, bisa ditaruh di situ juga. Kalau yang di LPM juga kayak gitu sih. Pertama publish-nya di isu.com itu, terus linknya itu dimasukkan ke website LPM-nya gitu. Jadi nanti dari website itu bisa langsung klik yang ada di situ, nanti langsung dialihkan ke isu.com-nya itu. Biasanya gitu sih pakai isu.com itu. Sama nanti bisa juga linknya itu di-copy dan ditaruh juga di Instagram atau ditaruh di official account yang di Line gitu. Terus kalau terkait koordinasi ya memang susah ya kalau online, kalau semuanya serba online juga tuh susah. Pertama, nggak semuanya online dan nggak semuanya ngebaca grup kayak gitu. Kalau untuk follow up-nya sendiri sih, ya itu tadi, dirutinkan aja, lebih dirutinkan lagi. Jadi biar nggak lupa juga, takutnya juga grupnya ketimbun gitu kan. Jadi lebih sering-sering di follow up, terus jangan lupa kayak misalnya hasil dari rapatnya, kayak timeline-nya, terus pembagian job desk-nya. Pokoknya hasil rapatnya tuh ditaruh di note grupnya. Misalnya kalau pakai grup lainnya kan, biar staff-staffnya tuh kalau mau ngelihat lagi tuh gampang gitu, biar nggak lost juga, biar mereka nggak lupa sama job desk-nya dia gitu. Gitu sih. Jadi intinya tuh lebih di follow up lagi sama diingatkan lagi timeline-nya. Kalau misalnya, oh ternyata sudah masuk ke timeline yang harusnya artikel udah masuk ke editor, misalnya tuh diingatkan lagi gitu. Jadi bisa saling mengingatkan. Dan juga bisa diagendakan ini sih, rapat online gitu. Jadi dibuat rapat online rutin gitu. Misalnya, mungkin rapat pertama waktu pembagian job desk gitu. Mungkin nanti di pertengahan progresnya bisa lagi tuh rapatnya tuh lebih ke arah laporan aja sih, laporan job desk-nya udah sampai di mana, ada kendalanya apa gitu. Jadi biar nggak lost aja. Gitu sih. Jadi pokoknya intinya lebih banyak di follow up aja gitu. Bagaimana? Apakah sudah terjawab atau mungkin ada yang ingin didiskusikan? Baik, Kak. Terima kasih. Ini kalau aku yang nanya boleh kan? Kalau di Himas Kerjani sendiri untuk redaksinya sendiri itu strukturnya bagaimana? Kan tadi kalau di LPM ada BPI-nya, ada BPH-nya gitu, sama ada staff-staffnya. Kalau di Himas Kerjani sendiri bagaimana? Untuk struktur ini Kak, buletin Milea, Iya. kita ini simple sih Kak, hanya ketua, sekretaris, bendahara, artikel dan reporter, bergabung editor dan layout, sirkulasi juga ada NUS. Oh. Ya. Oh, ada danusnya juga ya? Ya. Oh, iya. Boleh tuh kalau ada danusnya juga, bisa pakai sponsor juga. Cuma ya itu sih agak susah juga sih keadaan begini. Kemarin sempat juga LPM mau pakai sponsor percetakan kan, tapi kan nggak dicetak karena keadaannya gini kan, jadinya ya nggak jadi sponsoran. Ya gitu sih. Masih agak susah juga. Ya, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Ya, bagaimana Atau teman-teman mau ada yang ingin sharing? ditanyakan? Aku mau nanya lagi, Kak, boleh? Iya, boleh. Tentang tema keseluruhan. Kan misalnya tadi kemerdekaan. Nah, berarti layout-nya kan harus matching gitu ya, Kak. Warnanya diambil warna merah atau putih gitu. Terus tentang topik kontennya, apakah keseluruhan harus ada hubungannya, ada kaitannya dengan kemerdekaan gitu, atau ada satu topik konten utama yang kemerdekaan gitu? Itu, Kak. Atau semuanya harus tentang kemerdekaan gitu?
Oh iya. Kalau terkait topik sih sebenarnya nggak harus 100% semuanya itu sesuai tema, enggak juga. Jadi kayak misalnya ambil kemerdekaan gitu, tapi nggak harus semuanya ngebahas kemerdekaan gitu. Misalnya mungkin artikelnya ada yang life hack ya tentang atau iya life hack gitu misalnya. Nah life hacknya kan susah juga ya kalau life hack mau disesuaikan sama tema kemerdekaannya juga kan susah gitu. Jadi nggak harus apa relevan sama temanya juga gitu. Tapi setidaknya dari satu majalah itu mungkin sekitar 50%-nya lah paling nggak tuh mengacu ke tema gitu. Jadi nggak harus plek semuanya harus mengacu tema enggak gitu. Baik. Terima kasih, Kak. Iya. Kalau untuk palet warna juga, color palette juga tuh nggak ini juga sih, nggak harus persis ke temanya juga, nggak mesti. Kalau misalnya mungkin dari teman-teman ada palet tertentu yang mungkin dianggap bagus, ya nggak masalah gitu. Jadi nggak harus terlalu mengacu tema juga. Gitu. Kak izin bertanya. Iya, silahkan. Tentang yang layout itu, ada nggak sih salah satu hambatan ketika kakak mengerjakan layout, terus gimana solusinya? Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih. Pertanyaan dari Nur Syifa ya. Ya kalau terkait layout sih untuk hambatan ya. Sebenarnya hambatan paling utama di layout itu yaitu skill mendesain itu hambatan paling utama banget. Soalnya apa ya desain itu tuh nggak ini sih nggak semata-mata bisa desain aja tuh enggak. Jadi tuh desain tuh kayak perlu ada sense-nya gitu. Jadi kayak ada rasanya ketika mendesain. Kalau misalnya cuma bisa sekedar mendesain aja tapi nggak bisa mempertimbangkan kayak oh ini warna ini bagus di sini, ini kayak oh bentuk ini gini bagusnya. Kalau nggak ada sense-nya itu juga agak susah sebenarnya. Jadi nanti desainnya tuh kayak kurang menarik gitu. Jadi kalau kendala utama ya itu tadi sih dari skill. Terus yang kedua itu dari ininya sih, dari PJ layout-nya sendiri itu kinerjanya gimana gitu. Kalau misalnya ya namanya mahasiswa ya semua mahasiswa sibuk lah ya. Kalau misalnya mungkin pas lagi dapat padat-padatnya kuliahnya dia gitu atau mungkin pas tabrakan dengan ujiannya dia itu bisa aja mungkin nanti desainnya itu malah molor gitu. Harusnya mungkin apa ya timeline-nya mungkin tanggal berapa gitu akhirnya dia molor kelewatan gitu tanggalnya itu juga bisa aja terjadi kayak gitu sih intinya kendalanya gitu. Nah makanya untuk ngatasin kendala kayak gitu tuh penting banget yang namanya konsultasi itu tadi. Jadi setiap kali tiap lembaran yang udah didesain itu tuh sebaiknya dikonsultasikan gitu. Jadi biar dari BPH-nya, dari pimpinan redaksinya tuh bisa kasih saran dan masukan gitu. Misalnya ada yang kurang atau warnanya gimana, desainnya ada yang kurang pas gitu, itu bisa dikasih masukan dan bisa direvisi gitu. Karena gimana ya, itu juga penting karena majalah juga tuh kan penanggung jawabnya kan dari pimpinan redaksinya, dari jajaran di atasnya, dari BPH-nya, dari BPI-nya. Kalau misalnya nggak dikonsultasikan sama sekali dan nggak ada revisi, nanti kalau misalnya kenapa-kenapa yang tanggung jawab juga kan kembali ke yang di atas gitu kan, maksudnya kembali di yang jajaran atas yang BPI BPH-nya itu gitu. Jadi itu penting banget yang namanya konsultasi untuk mencegah hal-hal begitu. Dan bisa untuk pembelajaran juga kan buat staf-stafnya mungkin yang masih belajar, yang masih baru-baru belajar desain gitu. Nah dari masukan-masukan itu kan mereka juga kayak belajar juga gitu akhirnya. Nah nanti lama-lama juga tambah mahir, tambah bagus gitu. Jadi sebenarnya intinya tuh sama-sama belajar aja sih. Kalau desain itu intinya makin sering mencoba, makin sering ngetes gitu ya makin mahir gitu. Gitu sih. Bagaimana dari Nur Syifa? Sepertinya ada gangguan sinyal, Kak. Oh enggak. Ya, Nur Syifanya nggak gerak. Baik, menjawab. Terima kasih, Kak. Ya mungkin ada pertanyaan lagi. Teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ingin sharing mengenai... Iya, mau sharing. Atau progres mungkin ada ya atau mungkin tadi dari yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang dari teman-teman ada tambahan boleh banget karena di sini juga ya LPM masih sama-sama belajar juga ya gitu. Kakak boleh izin bertanya?
Ya, silahkan. Perihal danus ya Kak, tentang keuangannya itu harus seperti apa ya Kak? Kayak buat cari uang, buat kayak gimana ya? Buat referensinya kayak gitu. Soalnya kan lagi kayak gini ya, jadi sulit juga cari buat dananya gitu. Harus seperti apa gitu. Oh ya, danus ya. Iya. Danus juga nih, ya itu ya. Mau Danus manage-nya juga kayak agak gimana gitu Kak. ya. Mengenai apa? Keuangannya kayak terus dana usahanya kayak gimana, harus seperti apa gitu Kak. Boleh minta sarannya? Oh iya iya. Ya kalau untuk LPM sendiri ya sebenarnya kan untuk kegiatan ini ya terkait majalah itu kita kan ngurus proposal. Nah proposal itu buat menurunkan dana, buat menurunkan dana dari dekanatnya. Jadi kan dapat dana gitu buat ngecetak sih. Jadi sebenarnya sejujurnya kalau untuk pena medikanya LPM sendiri itu nggak pakai danusan sih. Terkait danusan, gimana ya kalau keadaannya kayak gini? Sebenarnya berarti otomatis danusnya harus dialihkan ke online gitu. Kalau dari teman-teman LPM itu kan ada yang danusan buat tadi ya, buat persiapan yang lomba-lombanya itu kan ada danusannya. Nah itu mereka danusannya tuh diganti online. Jadi misalnya jualan sesuatu yang online, misalnya kayak jual pulsa gitu, atau paid promote gitu. Jadi dari teman-teman bisa nih dari semua staff-staffnya dikumpulin terus dilihat followernya berapa gitu misal. Terus followernya tuh dijumlahin semua gitu. Jadi kayak bikin paid promote. Oh ya, ini terus dibikin kayak paket-paketnya gitu. Misal paket small gitu, harganya mungkin 20.000 untuk satu kali post Instastory sama post feed gitu. Jadi bisa juga tuh pakai paid promote. Itu lumayan menguntungkan paid promote itu. Jadi nanti bisa dibikin paket-paketnya, kayak yang paket 1 mungkin di post berapa 1 hari, paket 2 di post berapa hari, kayak gitu. Bisa sih. Atau enggak, bisa teman-teman kerjasama dengan, mungkin dari teman-teman di luar tim redaksi ini mungkin ada yang jualan juga nih, misalnya mungkin ada yang jualan baju gitu. Teman-teman bisa jadi kayak, apa ya istilahnya, kayak pihak ketiganya gitu yang bantu menjualkan. Jadi misalnya dari teman-teman tuh yang jualan tadi, misalnya dia jualan baju. Nah, bajunya mungkin harganya 50.000. Nah, dari teman-teman itu ngepost ulang, tapi harganya dinaikin gitu. Jadi, buat ngambil keuntungan, itu bisa juga. Gitu sih. Memang agak susah ya kalau kondisinya gini mau danusan. Tapi itu beberapa alternatif sih. Juga sih Bu, udah dicoba juga kayak gitu. Cuman ya kurang responnya, kurang ini lah Bu. Lagi kayak Iya, yang udah dicoba yang mana? Yang paid promote? yang promote udah. Terus perihal hand sanitizer juga udah jualan. Kalau untuk pulsa kayaknya keuntungannya juga kayak kita udah dipikirin ulang gitu Bu. Jadi kurang menguntungkan baik gitu. Oh iya ya. Ya gitu sih sejauh ini yang dilakuin teman-teman di LPM sih seperti itu. Pakai paid promo terus jualan jadi pihak ketiga kayak gitu sih. Ya, susah juga Terima ya kasih sarannya. Iya. Aduh, ya semoga aja pandeminya segera berakhir. Amin. Ya mungkin ada lagi dari teman-teman. Teh izin bertanya. Ya, silahkan. Izin memperkenalkan diri ya Teh, nama saya Femi. Izin bertanya, untuk tadi kan ada materi mengenai ngeringkas materi gitu Teh. Nah, khususnya buat kayak divisi editor kan suka menentukan poin-poin yang penting itu apa aja gitu yang buat ada di buletin itu. Nah, gimana cara buat kita tuh nentuin yang ini tuh penting, yang ini nggak usah dimasukin. Padahal kita tuh udah ngebaca dan menurut kita tuh semua penting buat dimasukin ke buletin, tapi kan harus diringkas. Nah, cara ringkas yang pasnya itu seperti apa gitu Teh? Iya. Kalau terkait meringkas ya dari Femi ya. Ya, jadi kalau terkait meringkas itu sebenarnya mengacu lagi kembali ke
inti dari artikelnya itu yang mau dibahas apa. Nah, misalnya artikel tentang apa ya, pandemi lagi aja ya, tentang pandemi COVID-19, tapi fokus artikelnya itu tentang pencegahannya misalnya. Nah, terus ternyata artikelnya itu panjang banget gitu. Nah, jadi supaya, karena kadang kan kita baca gitu kayak, ih kok penting semua gitu. Jadi supaya kita tahu mana yang nggak penting, mana yang enggak, kembali lagi ke poin inti bahasannya. Nah, karena bahasannya tentang pencegahan, nah jadi teman-teman lebih fokuskan ke pencegahannya. Jadi kayak yang pencegahannya tuh jangan dihilangin gitu. Justru yang informasi-informasi lain yang sekiranya nggak penting atau nggak mendukung ke pencegahannya itu yang dihilangin gitu. Itu salah satu caranya sih. Itu jadi terus sama biasanya artikel kan nggak langsung artikel kan nggak langsung tahu-tahu ngebahas gitu kan, enggak, biasanya ada intermezzonya kan di awal-awalnya kayak latar belakangnya gitu-gitu. Nah, biasa juga kadang latar belakang tuh kepanjangan. Nah, itu bisa juga tuh dikurangi di bagian latar belakangnya gitu. Jadi pokoknya yang tadi ya, yang pertama perhatikan lagi itu artikelnya fokusnya kemana. Nah, fokusnya itu yang dijadikan acuannya buat ngeringkas itu. Terus yang kedua tadi, dibaca lagi dari atas sampai bawah. Kira-kira ada nggak sih mungkin kata-kata yang nggak begitu penting atau intermezzo yang sekiranya terlalu panjang, itu dipangkas aja gitu. Gitu sih. Bagaimana dari Femi? Iya, Teh. Terima kasih banyak. Ya. Ayo teman-teman yang lain, ada yang ditanyakan, Kak Nurul? Atau sharing? Santai aja ya, kayak. Iya, santai aja. Kalau aku tanya lagi boleh nggak? Boleh, Kak. Kalau di Himas Kerjani itu yang ngebuat artikelnya dari ini juga, dari tim redaksinya ini juga. Iya. Jadi kita ini semua udah satu tim ya untuk membuat buletin gitu, Teh. Tadi artikel dan reporter, ya itu yang mengumpulkan konten, membuat konten, seperti itu. Berapa orang yang untuk artikel sama reporternya? Artikel dan reporter, coba di absen. Ami, ya. Siapa lagi? Mutiara sama Salma. Mutiara dan Salma. Bertiga, Teh. Oh, bertiga. Iya. Itu buletinnya kan cetak sama online ya. Yang cetakan kemarin itu satu eksemplarnya berapa halaman? Berapa ya? Kemarin lupa. Banyak, Teh, karena kan kemarin bukan kita panitiaannya, kakak tingkat. Tapi seingat saya banyak sih, tebal lumayan, Teh. Waktu itu. Cuma lupa detailnya berapa halaman. Oh, tapi yang kemarin kan 2019 ya berarti ya? Ya, oh, iya. Izin menjawab. Yang kemarin 24, Sel. Iya, ada 24. 24. Oh, 24 halaman. Oh, iya. Ya, bagus ya berarti ya. Alhamdulillah sudah sempat dipublish, dicetak. Yang LPM ini tahun ini belum ada yang dicetak gara-gara corona. Atau mungkin di-share online aja gitu ya kali, Teh, tahun ini. Atau enggak sama sekali? Di-share online yang tahun ini. Rencananya sih, kan ini nggak tahu juga ya keadaannya sampai kapan. Rencananya kalau misalnya semester depan ini nanti ternyata sudah kuliahnya sudah nggak online lagi, mau dicetak. Yang kemarin yang terbitnya online juga dicetak juga, tapi ya nggak tahu lagi keadaannya bagaimana. Gitu, rencananya sih seperti itu. Ya, kalau untuk yang buletin yang Milea ini sasarannya kemana aja? Maksudnya untuk publikasinya itu kemana saja? Yang cetaknya itu? Yang cetaknya pertama ke mahasiswa, tentu ke prodi, ke stikes, semua kalau cetakannya. Dan kemarin juga mengundang beberapa lembaga untuk kayak diserah terimakan gitu, Teh, karena kan yang kemarin volume pertama. Jadi pembukaan kayak gitu, sekaligus kemarin acaranya ada talk show juga mengenai salah satu topik di buletinnya gitu, Teh. Tapi insya Allah
yang sekarang lebih luas lagi gitu sasarannya. Kalau misalkan kayak tadi bisa dicetak gitu atau nggak tahu kayaknya di share online aja kayaknya tahun ini. Iya, iya. Iya sih, kalau misalnya bagus tuh kalau misalnya memang sasarannya lebih luas lagi, sudah di luar stikes gitu, kan bagus juga kan, apalagi kalau informasi kesehatan kayak gitu-gitu kan banyak juga yang orang luar masih belum tahu kan, ya bagus itu, keren-keren. Ya. Oh, berarti di stikes itu ada prodi apa aja di stikes? Ada prodi D3 kebidanan, D3 keperawatan, D4 TLM, teknologi laboratorium medis, S1 perawat, D3 analis kesehatan, ya segitu ya. Lebih segitu. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi? Mumpung ada Kak Nurul. Kapan lagi? Mungkin yang mau sharing-sharing, atau mau tanya-tanya di LPM gimana, boleh banget. LPM ini terbentuknya sudah lama, Teh? Udah lama, LPM itu dibentuknya 2009. Pertama banget itu 2009. Terus ya itu tadi sih, yang tadi di awal ya, apa saya sudah bilang, sempat jalan kan, ya jalan gitu, lumayan jalan lumayan banyak, lumayan lama sih, udah bertahun-tahun gitu jalan, terus tahun berapa, 2015 apa 2014 gitu, kalau nggak salah sempat vakum sebentar, terus akhirnya LPM itu sempat dipegang sama BMFK gitu. Terus waktu tahun 2016 atau 2015, 2016 kalau nggak salah itu mulai aktif lagi LPM-nya gitu. Terus udah lepas dari BEM gitu. Oh. Terus pembentukan majalah, buletinnya juga udah dari 2009 Teh aktifnya? Kalau nggak salah sih iya, soalnya iya dari 2009 tuh sudah. Soalnya majalah-majalah yang dulu-dulu juga tuh masih ada, masih disimpan gitu. Udah dari dulu gitu. Cuma ya yang tahun 2018 tuh sempat ini sih. Tadinya kan awalnya majalah, terus 2018 tuh sempat koran. Jadinya kayak koran gitu, semacam buletin gitu sih, kayak ya koran-koran. Ya, semacam koran gitu. Terus habis itu yang 2019 sama 2020 ini baru kembali lagi ke majalah. Gitu sih. Baik, Teh. Assalamualaikum, Tete izin bertanya. Iya, silahkan. Waalaikumsalam. Nah, izin bertanya, ya Teh, saya bagian dari artikel. Nah, biasanya kan kalau nyusun artikel itu suka ngeblank di tengah jalan. Itu gimana ya Teh cara ngatasinnya? Ngeblank di tengah jalan. Oke. Jadi pertama, kalau bikin artikel itu kan nentuin tema dulu. Terus setelah ada temanya, terus kita nentuin fokus artikelnya tuh mau ngebahas apa. Misalnya temanya jangan pandemi lagi ya, apa ya? Bosen nih. Misalnya temanya tentang hari kesehatan, misalnya hari kesehatan dunia gitu misalnya ya. Saya temanya tentang hari kesehatan dunia. Terus mau ngebahas fokus artikelnya misalnya mau bahas tentang bagaimana tingkat kesehatan di Indonesia, misalnya kayak gitu. Tingkat kesehatan di Indonesia bagaimana. Terus ngeblank di tengah gitu. Nah, supaya nggak ngeblank itu pertama ini dulu sih, sudah ditentukan artikelnya ngebahas apa, terus dibikin strukturnya dulu. Terus kan yang pertama strukturnya tadi pembukaan. Pembukaan itu kan biasanya latar belakang, mukodimahnya gitu. Kayak kata pengantar awalnya. Jadi kan nggak langsung masuk isi kan, tapi kayak istilahnya intermezzo-nya dulu gitu. Terus habis itu di bawahnya baru isi. Nah, setelah isi baru di bawahnya kesimpulan atau menegaskan kembali. Nah, biasanya kalau ngeblank itu tuh kayak apa ya, semacam kayak kehabisan kata-kata gitu. Jadi untuk mencegahnya itu teman-teman bisa buka lagi referensi atau artikel lain yang ngebahas itu juga gitu. Jadi teman-teman bisa baca dari situ. Teman-teman lihat gaya bahasa yang dipakainya tuh gimana gitu. Jadi kayak misalnya mungkin teman-teman ngambilnya dari Kemenkes gitu.
Terus kan teman-teman paraphrasing tadi ya baca, terus pakai kata-kata sendiri, terus teman-teman ngeblank nih, mau masukin apa lagi sih? Teman-teman bisa baca lagi tuh dari sumbernya lagi. Oh, di sumbernya ternyata habis bahas ini, dia ngebahas yang ini gitu. Oh ya sudah, aku bahas ini aja deh gitu. Jadi bisa mengacu dari sumbernya tadi. Atau kalau misalnya udah baca sumber itu, ternyata tetap ngeblank, tetap bingung, mau masukin apa lagi sih? Nah, itu teman-teman bisa juga nyari referensi baru lagi gitu, yang sama-sama membahas topik yang sama gitu. Jadi teman-teman bisa baca lagi dari situ, terus bisa, oh, terus kan karena baca yang baru lagi, baca yang lain lagi, akhirnya kan menemukan hal baru juga di situ. Oh ya udah deh, aku masukin yang ini aja deh, masukin lagi ke situ gitu. Jadi itu bisa buat bantu ngatasi kalau misalnya lagi ngeblank gitu. Dan bisa juga teman-teman minta saran dari orang lain gitu. Misalnya udah jadi setengah nih, ternyata ngeblank. Ya udah terus tanya aja ke teman-teman yang lain di grup gitu. Aku sudah bahas sampai sini nih, kira-kira nih bagusnya ditambahin apa lagi ya biar bagus gitu. Kan bisa juga minta saran gitu. Bagaimana dari Ami? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, kalau dari teman-teman Himas kerja nih, kalau biasanya ngedesainnya pakai apa biasanya software-nya? Coba layout, bagian layout, Feby dan Nur Syifa. Kayaknya ada gangguan sinyal ya Kak. Tapi sih kalau di luar buletin gitu, kan kebetulan saya sendiri di Hima bagian divisi publikasi dan ilmiah. Terus pernah juga jadi PDD gitu teh. Biasanya sih kita pakai Canva karena kan newbie gitu ya, belum bisa, makanya tadi aku nanya gimana tipsnya belajar desain kayak gitu-gitu. Jadi selama ini seringnya sih masih pakai Canva kalau kayak buat poster, terus ada hari-hari besar di upload di Instagram, kita pakai Canva. Iya, iya. Gak apa-apa sih, pakai apapun itu, yang penting kalau sering latihan, insya Allah bagus kok. Gak masalah mau software-nya apa aja, gitu. Pengen nyoba pakai Corel, cuman gitu susah kayaknya. Tadi udah nonton YouTube berkali-kali juga kayak harus ada yang ngebimbing gitu kayaknya ya. Karena sendiri mah masih tetap susah. Iya sih, susah juga ya. Ya, bagaimana dari teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mau sharing-sharing? Atau mau cerita-cerita pengalamannya boleh juga. Iya, kali aja ada hambatan apa. Ditanyakan, minta saran. Kayaknya teman-teman udah dari penjelasan kakak tadi udah bener-bener lengkap banget. Jadi kita wah gitu. Setelah dengar pemaparan dari kakak, wah udah bener-bener keren sih gitu. Jadi kayaknya teman-teman juga ngerasa kayak gitu ya. Jadi bingung mau nanya juga karena udah lengkap banget Luar biasa informasinya. Iya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya lagi atau mau belajar desain juga nggak apa-apa, kalau mau tanya ke saya juga boleh. Tapi saya ya itu sih tahunya cuma Corel aja, kalau yang lain-lain nggak tahu. Cuma tahu itu aja. Kalau misalnya mau belajar tanya-tanya boleh. Gimana nih, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Atau mau sharing? Kalau tidak ada, aku boleh nanya lagi gak Kak? Terakhir. Oh, boleh. Kan Sangat boleh. kita udah baru jalan 2 tahun buletin ini. Gimana sih tipsnya supaya kita konsisten gitu Kak, melaksanakan kegiatan program kerja, salah satu program kerja Hima ini di buletin. Karena jujur apalagi kayak gini ya, nggak ketemu sama teman-teman, ngerjain yang artikel kadang jadi ngaret gitu, nggak sesuai jadwal. Gimana caranya supaya kita konsisten untuk tepat waktu gitu ngerjainnya, dan supaya
program kerja ini terus berjalan sampai nanti, sampai nggak berhenti gitu. Minta tips dan triknya. Ya, jadi sebenarnya biasanya yang buat apa ya job desk mandek itu kayak job desk terus atau proker gitu berhenti di tengah-tengah jalan atau nggak lanjut lagi sampai tahun depannya, itu biasanya sih karena ini dari staff-staffnya, dari pengurus di dalamnya tuh bisa saja mungkin jenuh gitu, jenuh dengan oh job desk-nya kayak gini-gini aja gitu, jenuh kan gitu. Jadi saya tipsnya itu yang pertama teman-teman harus jaga bondingnya teman-teman. Jadi ya meskipun keadaannya kayak gini ya tetap dijaga bondingnya, tetap dijaga keakrabannya kayak gitu. Jadi biar makin solid. Nah, kalau tetap solid itu kayak ada rasa kebersamaan kan. Jadinya kalau misalnya kayak, sih kok nggak lanjut lagi sih kayak gini, gimana sih, nggak asik kayak gitu. Jadi tetap bondingnya gitu. Nah, memang sih susah ya kalau biasanya kalau ketemu kan bisa tuh bonding, misalnya bisa makan bareng atau nonton bareng, jalan-jalan bareng gitu kan bisa buat ningkatin bonding. Tapi kalau keadaan kayak gini kan susah juga ya. Itu teman-teman bisa ganti, misalnya kayak, oh mungkin meet and share lewat online gitu. Ya nggak harus ngebahas tentang organisasi, nggak juga. Bisa aja cuma sekedar buat ngobrol-ngobrol santai, buat sharing-sharing bareng gitu. Nah itu sebenarnya sederhana banget dan nggak perlu lama-lama. Tapi kalau sudah terjadwal atau paling nggak cukup sering dilakukan itu bisa bantu ningkatin bonding dari kita gitu, bondingnya teman-teman. Jadi biar kayak rasa kebersamaan itu tetap terjaga. Memang sih keadaannya susah kayak gini sih, tapi ya itu pokoknya yang paling penting itu sensenya apa ya, rasa kebersamaannya gitu. Jadi biar nggak jenuh gitu. Nah terus selain itu juga supaya apa ya prokernya tetap berjalan itu bisa juga dibikin inovasi gitu. Jadi kayak teman-teman bisa cari inovasi, sesuatu hal yang baru atau yang menarik di proker buletin ini. Jadi biar nggak bosen juga teman-teman. Kayak misalnya mungkin yang belum ada di dalam buletinnya. Misalnya aja ya, misalnya mungkin di buletinnya belum ada games-nya, atau mungkin belum ada halaman khusus buat ngasih karya-karya, kayak gitu. Itu kan sesuatu yang baru kan. Nah, itu juga bisa jadi tantangan sendiri buat teman-teman juga. Di buletinnya ini ada yang baru nih, kayak gini. Gimana sih caranya supaya yang baru ini tuh diterima gitu loh sama teman-teman lain supaya sukses di publish-nya gitu. Nah, jadi kan ada tantangan tersendiri gitu. Nah, itu juga bisa memacu buat teman-teman pengen menyelesaikan ini gitu. Gitu. Bisa teman-teman dan nggak harus melibatkan teman-teman internal redaksi aja, bisa teman-teman libatkan yang lain, yang dari luar situ. Kayak tadi contohnya di LPM kan ada draft FK. Nah, draft FK itu wadah wadah buat mahasiswa-mahasiswa FK kalau misalnya mau curhat-curhatan, mau sharing, itu bisa lewat situ. Nah, itu kan istilahnya melibatkan orang di luar LPM kan. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang menantang gitu. Dan bisa jadi suatu kebanggaan sendiri juga buat teman-teman dari redaksi. Keren ya, buletin kita ternyata orang lain itu bisa ini loh, bisa masuk-masuk, bisa apa ya, ngepost pendapat mereka, sharing mereka, dan nanti dimasukkan ke majalah. Kan keren ya, kita bisa mewadahi kayak gitu. Jadi Baik, selamat datang Bu Fitri. Ya, Kak Nurul sepertinya ada gangguan dari sinyalnya ya. Iya, terima kasih Salsa. Iya, tadi kita udah ngobrol, sharing banyak dengan Kak Nurul. Kak Nurul ini Bu Fitri, pembina Himas Kebjani, sudah hadir. Buat Bu Fitri. Assalamualaikum, Mbak Nurul. Waalaikumsalam. Perkenalkan. Ya Bu Fitri, ada yang ingin disampaikan sepatah dua patah kata, dipersilahkan, masih ada waktunya sampai nanti ke penutupan. Oh iya, terima kasih Salsa, Mbak Nurul, makasih banyak ya udah mau sharing-sharing nih sama kita-kita. Mudah-mudahan dengan adanya sharing dari Mbak Nurul, teman-teman di sini semua termotivasi, makin solid untuk nyusun buletinnya. Ya, Mbak Nurul, kalau sebenarnya saya udah ketinggalan banyak. Kalau
dalam buletin itu yang paling menentukan itu isi kontennya atau tetap kerja sama timnya? Ya, kalau sebenarnya disuruh pilih ya antara kerjasama sama kontennya. Sebenarnya kalau terus terang kalau dari saya sih nggak memilih karena menurut saya keduanya itu sesuatu yang harus diseimbangkan gitu. Karena Tetap dua-duanya ya. iya, karena kalau misalnya kontennya bagus tapi kerjasama timnya nggak bagus, belum tentu juga itu akan bisa terlaksana dengan baik gitu. Meskipun kontennya bagus, bisa jadi karena kerjasama timnya kurang bagus, akhirnya malah mungkin publish-nya telat atau mungkin publish-nya nggak sesuai dengan yang diharapkan, itu bisa aja terjadi. Nah, sebaliknya juga kalau misalnya kerjasamanya bagus, tapi konten yang dihasilkan juga masih kurang, ya jadinya kurang bagus juga. Jadi kalau menurut saya sih, pribadi lebih baik diseimbangkan antar keduanya gitu. Iya. Nah, mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua ya, bahwa dua-duanya itu seimbang, kata Mbak Nurul tadi juga ya. Pengalaman kemarin menyusunnya edisi 1 itu, memang kekurangannya dari kerjasama tim nih, Mbak Nurul. Itu masih andel-andel lah kalau orang Sunda sini bilang ya. Kalau bahasa Jawa saya lupa nih apa bahasanya. Jadi saling mengandalkan lah gitu ya. Dan mengandalkan, akhirnya saya harus turun tangan waktu itu supaya cepat-cepat terbit dan launching waktu itu. Cuma memang alhamdulillah dengan adanya launching, teman-teman yang lain pun akhirnya menyadari bahwa dengan adanya perjuangan beberapa orang saja sudah bisa terlaksana gitu. Begitu kalau pengalaman Mbak Nurul nih dan tim di sana, sebaiknya konten yang bagaimana sih yang bisa dijadikan teman-teman ini nggak merasa beban untuk menyusun buletin ini gitu? Ya, kalau dari konten sendiri ya, pertama untuk konten jangan yang terlalu berat-berat dulu, mungkin kayak masih belajar juga. Jadi mungkin apa ya, konten yang sederhana, berbobot, tapi gampang digarap gimana ya. Jadi kayak misalnya isu yang lagi hangat apa gitu, itu bisa dibahas, nggak usah terlalu berat dulu, nggak usah sampai harus apa ya, menggunakan sumber yang jurnal-jurnal, harus pakai sumber yang berat-berat gitu, nggak usah, yang sederhana-sederhana aja dulu, yang penting terlaksana. Sekiranya sih seperti itu. Terus mungkin bisa juga dari bagian yang artikel ya, yang menyusun artikel, mungkin bisa juga ditanyain, ya mungkin kamu ada ini nggak, misalnya ada ketertarikan nggak, misalnya kontennya mungkin mau ngebahas tentang lifestyle gitu. Kalau kebetulan yang ngerjain artikelnya ternyata ada yang memang berminat di hal-hal yang berbau lifestyle, itu bisa juga dikasih artikel yang bagian itu. Jadi bisa juga ditanya dulu minatnya yang mana, supaya pembagian artikelnya itu bisa dia kerjakan sesuai minatnya gitu. Itu kan juga bisa menambah semangat mengerjakannya juga gitu. Mungkin seperti itu dari saya kalau pengalaman. Iya, kalau Mbak Nurul mungkin udah lebih pengalaman ya. Kalau ini teman-teman ini baru nih Mbak Nurul, jadi memang butuh charger yang full buat semangat untuk menyusun artikel ataupun menyusun lagi buletin yang sudah dilahirkan kemarin. Jadi bebannya sekarang adalah mengembangkan si buletin ini supaya lebih menarik, lebih baik ke depannya. Makasih loh Mbak Nurul ya. Nah, Mbak Nurul kalau di sana ada penyusunan anggaran ya untuk pembuatan buletin ini ya? Nanti mungkin boleh di-sharing sama teman-teman ya, sebetulnya yang nyusun artikel itu dapat fee atau enggak, mungkin bisa jadi salah satu motivasi juga. Ya, mungkin barangkali ya, gitu. Nah, Anda tidak gitu di sana, nanti tolong di-sharing aja sama teman-teman yang di sini. Oh iya, kalau terkait fee, sebenarnya kalau di FKUB sendiri itu namanya kepanitiaan
stafnya termasuk semuanya maupun itu jajaran BPI-nya, sampai yang paling bawah jajaran stafnya juga, itu nggak ada fee. Nah, kalau di FK itu sistemnya menggunakan SKK, Satuan Kredit Kegiatan, kalau nggak salah, lupa saya Iya, kepanjangannya betul. apa. Satuan Iya, kredit. jadi pakai SKK itu. Nah, untuk syarat yudisium kan menggunakan SKK. Nah, kalau SKK-nya tuh nggak memenuhi, nanti nggak boleh yudisium. Nah, sebenarnya salah satu reward yang didapatkan dari teman-teman yang masuk dalam tim redaksi itu SKK itu. Jadi ketika dia masuk, nanti dapat SKK. Nah, SKK itu nanti bisa bantu nambah poin SKK-nya untuk yudisium nanti. Oh Begitu. iya, betul. Iya, sebetulnya di Prodi juga sedang disusun sih Mbak untuk seperti SKK seperti itu. Soalnya mengantisipasi kecuekan atau kurangnya motivasi dari teman-teman mahasiswa sih ya sebetulnya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, rasanya agak dipaksa, tapi itu untuk kebaikan sendiri sebetulnya ya Mbak ya. Jadi mereka punya motivasi dari luar, yang diharapkan juga termotivasi dari dalam, sehingga itu tumbuh gitu ya, setelah mereka jadi bidan pun tetap berkarya. Gitu. Makasih Mbak Nurul. Elsa. Iya Ibu, alhamdulillah seluruh pertanyaan telah terjawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nurul yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga materi dan masukan yang telah diberikan dapat membuat kami lebih solid lagi dalam proses pembuatan buletin. Sebelum ke penghujung acara, kita dokumentasi terlebih dahulu. Kepada seluruh partisipan, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik. Ya, langsung saja. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih banyak teman-teman semua, Teh Syara yang sudah memfasilitasi, Mbak Nurul juga. Semua pengalamannya di-sharing. Nanti kalau di luar ini mau konsul, bisa ya teman-teman yang lain, Mbak? Iya, bisa. Nanti boleh kok mau hubungi, mau belajar, mau tanya-tanya, sharing-sharing juga boleh banget. Siap. Terima kasih Kak Nurul, terima kasih Bu Fitri, Bu Syara, Bu Indri, Bu Rani yang sudah bergabung. Sebelum kita menutup acara sharing online ini, marilah mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian acara sharing online hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.